Ini kisah novel Harvey York, channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Bangkit bab 1276. Mata Todd berkilat dingin. Dia menggertakkan giginya. Russell, tolong beri aku kesempatan lagi. Kali ini, saya pasti tidak akan gagal. Sore itu, Todd tiba di Regency Enterprise dengan membawa kontrak sebelumnya. Mandy harus menemui mereka, karena mereka juga pemegang saham Regency Enterprise. Kamu Mandy Zimmer, kan? Kami datang ke sini hanya dengan memikirkan satu hal. Kami menginginkan semua saham Regency Enterprise. Todd berbicara dengan nada pantang menyerah. Mandy mengerutkan alisnya. Itu tidak mungkin. Saya baru saja mengambil alih perusahaan ini. Ditambah lagi, masalah arus kas sedang ditangani saat ini, dan ada banyak pengembangan yang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Mengapa saya menjual sahamnya kepada Anda? Ya, Tuan Jin. Kami ingin menjual saham beberapa hari yang lalu, tapi kami belum memutuskannya lagi. Mungkin Anda perlu lebih mengetahui perkembangan terkini. Namun, karena Anda adalah salah satu pemegang saham kami, Anda dapat duduk santai dan menikmati semua dividen di masa depan. Pihak berwenang lain menghormatinya, namun secara tidak langsung, mereka menolaknya. Todd menyilangkan kakinya, meletakkannya di atas meja. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Mungkin aku harus memperkenalkan diriku kembali. Saya tidak lain adalah Todd Jin dari Jinns of Mordu. Apapun yang kami lihat dari Jinns of Mordu, Anda harus menjualnya kepada kami apapun yang terjadi. Mendengar kata-kata, Jinns of Mordu, pihak berwenang di sekitarnya gemetar ketakutan. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman di dunia bisnis. Tentu saja, mereka memahami betul apa artinya sebuah keluarga ditempatkan di urutan ke-9 dalam 10 keluarga teratas di negara H. Sekarang, mereka semua bungkam. Berdebat mirip dengan melawan dewa. Jika mereka mengatakan sesuatu yang tidak perlu, mereka mungkin akan mati. Reaksi mereka memuaskan Todd. Dia menyipitkan matanya pada Mandy. Aku akan memberimu waktu 1 hari untuk bersiap. Besok, pada jam yang sama, saya ingin melihat kesepakatan mengenai penjualan saham. Juga, kamu harus tidur denganku. Jika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan, perusahaan daerah harus menunggu hari kebangkrutan. Sedangkan untuk kalian semua, aku akan memastikan kalian semua menderita. Todd terkekeh, dipenuhi kepuasan yang luar biasa. Membanting. Pengawalnya mengeluarkan pistol dan membantingnya tepat ke meja. Ini adalah barang yang secara sah hanya dapat dimiliki oleh petugas polisi atau tentara. Tapi pengawal Todd mengecam barang seperti itu, ini ancaman langsung. Itu adalah pesan untuk Regency Enterprise dan Mandy Zimmer. Jika mereka gagal mendengarkan tuntutan Todd, mereka akan menderita akibat yang mengerikan. Mandy Zimmer, aku tahu kamu keras kepala. Tapi sebelum bertarung, kamu harus menyelidiki Jinns of Mordu dengan benar. Kamu harusnya tahu apa yang akan terjadi jika kamu melawan kami. Todd berjalan pergi sambil tertawa terbahak-bahak. Arogan, Jinns of Mordu selalu sombong. Ini juga yang diperintahkan Russell kepada Todd. Karena mereka adalah klan yang dominan, mereka secara alami harus menekan orang lain dengan kekuatan mereka. Mengapa mereka perlu menggunakan taktik komersial kecil-kecilan? Lagi pula, tidak ada yang bisa menahan serangan yang dipicu oleh Jinns of Mordu. Saat Todd pergi, semua pejabat dari Regency Enterprise saling bertukar pandang dengan cemas. Perusahaan menghadapi serangkaian nasib buruk. Tepat setelah CEO diganti, mereka menghadapi masalah arus kas. 2 hari setelah permasalahan teratasi, semua orang berasumsi bahwa BUMD akhirnya menuju masa keemasan pembangunan. Siapa sangka Jinns of Mordu akan mengincar Regency Enterprise. Ini jauh lebih menakutkan dibandingkan ketika Morgan Financial Group menargetkan perusahaan. Betapapun menakutkannya Morgan Financial Group, pada akhirnya mereka hanyalah perusahaan luar negeri. Tapi Jinns Mordu berbeda. Mereka adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H. Status mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat dengan mudah memaksa siapapun untuk tunduk kepada mereka, mencekik semua orang sampai mati tanpa ada kesempatan untuk memohon belas kasihan. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1277. Sebagian besar pihak berwenang yang hadir merasa ngeri begitu mendengar kata, Jinns of Mordu. Mereka menoleh ke Mandy, matanya penuh ketakutan. CEO Zimmer, segala sesuatu yang telah kita lalui sebelumnya tidak bisa dianggap sebagai masalah besar dibandingkan dengan masalah kita kali ini. Kita sedang menghadapi Jinns Mordu. Teror keluarga melampaui imajinasi. Melihat mereka mengincar Regency Enterprise, bukankah sebaiknya kita menjual perusahaan itu saja?
Benar, Jeans of Mordu telah membeli banyak perusahaan di Bakut belakangan ini. Pemilik perusahaan meninggal karena tekanan ketika mereka mencoba melawan. Mereka adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H. Kita tidak mungkin membuat mereka kesal. Kami tidak mampu menanggung akibat dari melakukan hal itu. Petik 2. Salah satu pihak berwenang menambahkan dengan suara rendah, CEO Zimmer, menurut saya beruntung sekali Tuan Todd memperhatikan Anda. Menikahi Jeans adalah satu-satunya keberuntungan yang tidak akan pernah didapat seseorang bahkan setelah bertahun-tahun mengabdi pada perbuatan baik, bahkan jika Anda berakhir sebagai istri tanpa nama. Mandy tenang dan tenang, tapi jauh di lubuk hatinya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Tentu saja, dia tahu betapa kuatnya Jeans of Mordu. Tapi dia tetap bersikeras bertahan. Namun, perkataan yang diucapkan salah satu penguasa beberapa saat lalu menghancurkan garis pertahanan terakhir di hatinya. Dia tersandung ke belakang, hampir pingsan karena marah. Tak lama kemudian Mandy memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan semua informasi terbaru tentang keluarga Jin Mordu. Ketika dia membaca semuanya, dia benar-benar ketakutan. Saat ini, Jins telah melakukan segala yang mereka bisa untuk mendominasi pasar Bakut. Mereka akan membayar sejumlah besar uang kepada perusahaan ketika suasana hati mereka sedang baik, namun akan menggunakan kekerasan ketika suasana hati mereka sedang tidak baik. Yang terpenting, latar belakang keluarga mereka sekuat mungkin. Siapa yang berani menyinggung Jins dari Mordu? Saat dihadapkan pada mereka, sebagian besar mengaku kalah dan menjual perusahaannya dengan harga murah. Sebaliknya, mereka yang keras kepala dan berusaha melawan sangat menderita. Mematahkan anggota tubuh sudah dianggap hukuman ringan. Bahkan ada yang dibuang ke sungai. Jika salah satu kejadian ini diberitakan, akan ada orang yang menyembunyikan berita tersebut di balik layar. Itu sebabnya Yul Graham dan anak buahnya tidak mendengar apapun. Karena itu, Jeans of Mordu menjadi semakin nekat. Mandy bergidik setelah membaca semua informasi kelam. Dari analisis informasinya, ia berhasil sampai pada kesimpulan penting. Zimmer sepertinya ada hubungannya dengan Jeans of Mordu. Mandy tidak yakin seberapa dalam hubungan mereka, tapi dalam situasi seperti ini, keluarga mereka mungkin akan lebih menderita jika menolak Jeans. Dari karakternya, jika Mandy sendirian, dia akan mempertahankan perusahaannya sampai akhir. Tapi dia masih memiliki orang tua, saudara perempuan, dan suaminya. Dia takut salah satu dari mereka akan terjerumus dalam bahaya. Saat Mandy ragu-ragu, Harvey menonton berita di rumah. Setelah insiden dengan Sasha Larson berakhir, Simon dan Lillian tidak lagi menaruh dendam terhadap Harvey. Bahkan saat dia bermalas-malasan di rumah, mereka tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Bagi mereka, yang terbaik adalah Harvey tidak keluar dan mendapat masalah. Mandy segera pulang kerja, dan ekspresinya saat sampai di rumah agak muram. Harvey mengerutkan kening. Apa yang terjadi, istriku? Siapa yang menyinggungmu lagi? Mandy memaksakan dirinya untuk tersenyum. Tidak ada apa-apa. Ada terlalu banyak pekerjaan di perusahaan saat ini. Saya sangat sibuk, saya kelelahan. Petik 2. Setelah memikirkannya, Harvey berkata, mengapa saya tidak membantu perusahaan besok? Mandy menggelengkan kepalanya. Itu tidak perlu dilakukan sekarang. Aku akan bertanya padamu kapan aku membutuhkannya. Harvey bingung. Bukankah Mandy selalu berharap dirinya bisa berkembang? Mengapa sikapnya kali ini sangat berbeda? Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1278. Hari berikutnya, Mandy Zimmer memasuki perusahaan dengan lingkaran hitam di sekitar matanya. Bahkan sebelum dia sampai di kantornya, Todd Jin sudah masuk bersama rombongan pengawalnya. Tak satu pun penjaga keamanan di perusahaan itu berani mendekatinya ketika mereka melihat pengawal itu bersenjata lengkap dengan pistol di pinggangnya. Dengan senjata, mereka bisa mati kapan saja, kan? Siapa yang berani melawan orang seperti itu? Penguasa Regency Enterprise siap berlutut di hadapan Todd dan sejenisnya. Diduga, mereka sudah berkomunikasi tadi malam dan sepakat. Saya ingin tahu apakah Anda sudah memikirkan tawaran saya, CEO Zimmer. Todd duduk di sofa, kakinya bertumpu pada sisi lain saat dia mengukur Mandy. Wajah Mandy sedingin es. Bagus. Sekalipun saya siap menjual perusahaan daerah kepada Anda, bukankah menurut Anda harus menunjukkan rasa hormat? Todd sedikit terkejut, dia tidak berharap Mandy setuju. Dia mencibir. Besar. Melihat betapa siapnya Anda, CEO Zimmer, saya akan memberi Anda harganya. 15 sen. Todd mengambil koin dari sakunya dan melemparkannya ke tanah, dan koin itu bergema dengan bunyi ding yang tajam. Koin itu bergulir ke kaki Mandy, dan Todd menyeringai.
Jangan lupa, aku akan menunggumu di kamar presidensial Bakwood Grand Hotel. Kamu tahu konsekuensinya jika kamu tidak datang. Terkesiap. Setiap orang tersentak ketakutan. Bagaimana Todd membeli perusahaan itu dari mereka? Dia merampok mereka. Keluarga Jin Mordu sangat arogan. Keluarga ini termasuk dalam kelompok yang tidak memerlukan penjelasan untuk membenarkan tindakannya. Semua orang bisa menebak bahwa beberapa orang yang disebut pengusaha dari Mordu sebelumnya mendapat dukungan dari keluarga Jin, bukan? Mereka ingin ada yang membayar kerugian yang mereka derita sebelumnya. Dan mereka berencana membeli perusahaan ini hanya dengan harga 15 sen ketika nilai pasar perusahaan mencapai 700 juta dolar. Lelucon yang luar biasa. Manda menarik napas dalam-dalam. Sepertinya Anda sama sekali tidak akan membicarakan harga dengan saya, Tuan Jin. Apakah menurut Anda saya dapat menjual Regency Enterprise kepada Anda hanya dengan 15 sen? Juga, aku akan mengajukan laporan polisi jika kamu membicarakan sesuatu seperti tidur denganmu lagi. Hahaha. Todd tertawa terbahak-bahak. Jika saya tidak salah, apakah Anda mengancam saya, CEO Zimmer? Melanjutkan, saya akan memberi Anda kesempatan untuk melaporkan saya. Aku akan menunggumu. Saat dia berbicara, Todd melambaikan tangannya. Seseorang melemparkan telepon ke Mandy. Pria yang bertugas meneleponnya menodongkan pistol ke pinggangnya, matanya terpaku pada Mandy. CEO Zimmer, Anda tidak bisa melaporkannya. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Saya tidak tahu apakah sesuatu akan terjadi pada Anda, tetapi jika Anda membuat laporan polisi, Tuan Jin akan meminta pengawalnya untuk membunuh kami. Bahkan jika pengawalnya menyerahkan diri setelah itu, dia tidak akan terpengaruh sedikit pun. Kita semua akan tamat. Pihak berwenang mencoba membujuk Mandy, ketakutan. Wajah Mandy menjadi pucat. Tubuhnya berjuang untuk tetap seimbang. Ia tidak menyangka Todd Jin begitu sombong hingga justru mengabaikan hukum. Hahaha. Mandy Zimmer, sepertinya otoritas Anda jauh lebih pintar dari Anda. Mereka dapat melihat apa yang terjadi sekarang dengan jelas. Dulu, York mendominasi Southlight, sehingga menyulitkan kami untuk menyerang. Tapi sekarang Southlight tidak punya lagi keluarga papan atas, siapa yang bisa menghentikan kami Jins of Mordu? Jika kamu akhirnya bisa melihat situasinya sekarang, tanda tangani perjanjian dengan patuh dan ikut denganku. Kalau tidak, aku akan mengambil kepala seluruh keluargamu. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1279. Arogan, dominan, kejahatan. Ini adalah pemikiran semua orang tentang keluarga Jin Mordu. Setiap otoritas di tempat itu gemetar ketakutan. Mereka telah mendengar rumor tentang bagaimana orang-orang yang menentang keluarga Jin Mordu menghilang bersama keluarganya. Otoritas ini sama sekali tidak ingin berakhir seperti itu. Memukul. Sekretaris Todd memberikan persetujuan kepada Mandy dan berbicara dengan santai, dengar apa yang Tuan Muda saya katakan. Ambil koinnya, tanda tangani perjanjiannya, lalu kembali ke rumahmu untuk membersihkan diri sebelum datang sendiri, mengerti? Jika CEO Zimmer masih tidak mau menandatangani ini, maka malam ini, Tuan Muda saya akan mengundang Tuan Simon, Nona Lilian, dan Nona Cynthia untuk makan malam bersama. Sekretaris itu tampak sopan dan penuh hormat saat dia berbicara, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bagaimana nasib keluarga Mandy saat menghadapi orang-orang jahat ini? Terutama Cynthia, yang masih muda dan polos. Berpikir bahwa Mandy merasa ngeri. Mandy menoleh ke Todd, tapi dia tidak berani menentangnya. Dia takut Todd justru membalas dendam pada keluarganya. Menghadapi seseorang yang kejam seperti dia, Mandy tidak bisa berbuat apa-apa. CEO Zimmer, yang lemah tidak akan pernah bisa melawan yang kuat. Menyerah saja, ya, CEO Zimmer. Tuan Jin cukup baik pada kami, saya dengar dia menggunakan kekerasan dan senjata di tempat lain. Benar, jangan membuat hidup Anda lebih sulit dari itu, CEO Zimmer. Lord of the County Corporation mulai membujuk Mandy dengan nada rendah. Pada akhirnya, itu hanyalah perubahan kepemilikan bagi mereka. Mungkin Todd akan memberi mereka gaji lebih tinggi. Mereka bisa saja melawan Warner sebelumnya, jadi tentu saja, mereka bisa melakukan hal yang sama pada Mandy. Ini adalah kerugian terbesar dalam membeli perusahaan. Para pekerja dan otoritas terkait tidak akan memiliki rasa memiliki jika tidak bisa membina dan membina bawahan setianya. Mandy jelas memahami konsep ini, tapi dia baru saja mengambil alih. Masalah telah menghadangnya sejak saat itu, menghalanginya untuk menangani masalah ini. Saat ini, dia tidak lagi memiliki harapan. Air mata mengalir di pipinya dan matanya memerah. Mandy mengambil pena, siap menandatangani.
Mendengar ini, Todd dan anak buahnya mencibir penuh kemenangan. Dia ingat betapa keras kepala Mandy dulu. Siapa yang tahu dia bisa melakukan apa saja hanya dengan beberapa ancaman. Memikirkan apa yang bisa dia lakukan padanya ketika dia datang ke rumahnya malam ini, dia menjadi bersemangat. Dia pernah mendengar bahwa Mandy belum pernah tidur dengan suaminya yang tinggal di dalamnya sebelumnya. Istriku, kami tidak akan menandatangani perjanjian ini. Saat Mandy hendak menandatangani, seseorang dari samping menutupi tangan Mandy dengan tangan besarnya. Harvey ada di sini. Dia sudah menyadari keanehan pada sikap Mandy, jadi dia memerintahkan seseorang untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Ia tidak menyangka keluarga Jin Mordu berani melakukan apapun pada Mandy. Harvey York, itu kamu. Todd melihat foto Harvey sebelumnya, matanya langsung berubah menjadi pembunuh. Grey Jin, kakak laki-laki Todd, dikalahkan oleh Harvey. Alasan utamanya berada di Bakut adalah untuk membalas dendam para Grey. Harvey mengabaikan Todd dan dengan lembut menghapus air mata dari wajah Mandy, sambil berkata, saya di sini, jangan khawatir tentang apapun. Aku akan membelamu. Melihat betapa Harvey sama sekali tidak merasa terganggu dengan kehadirannya, Todd mengambil asbak dari meja dan membantingnya ke tanah. Bang! Asbak menghantam lantai, hancur berkeping-keping. Suara Todd menggigit es. Kamu sampah. Tidak bisakah kamu mendengarku? Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1280. Harvey melirik Todd dan mengerutkan kening. Kamu pikir kamu siapa? Tidak bisakah kamu melihat aku sedang berbicara dengan istriku? Enyahlah kemanapun kamu suka. Anda, Todd sangat marah. Dia mengertakkan giginya dengan keras, lalu berdiri dan mencibir, katakan apapun yang kamu suka. Ketika kamu selesai dengan kata-kata terakhirmu, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka. Tidak, aku akan menyelamatkan hidupmu dulu agar kamu bisa menyaksikan bagaimana aku menyiksa istrimu. Hanya dengan begitu aku akan menghabisimu. Dia tertawa. Dia tidak akan melepaskan Harvey semudah itu. Memukul. Harvey menamparkan wajah Todd dengan keras. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, dia menggeram dengan dingin, aku tidak peduli siapa kamu. Tapi ingat ini Bakut. Apakah Anda kuat atau tidak, di sini, Anda berperilaku baik. Saya akan memberi Anda waktu 3 detik untuk berlutut dan meminta maaf karena telah menakuti istri saya. Jika tidak, kamu akan kehilangan nyawamu di sini. Bersikaplah hormat. Saat itu, semua pengawal Todd menjadi marah dan menodongkan senjatanya ke Harvey. Atas perintah Todd, mereka akan langsung menembak. Dia sudah selesai. Semua pejabat perusahaan daerah sangat ketakutan hingga mereka hampir mengotori celana mereka. Mereka tidak pernah menyangka kalau suami yang tinggal di rumah ini, Harvey York, akan begitu kurang ajar hingga menamparkan Todd Jin tepat setelah dia tiba. Dia praktis mencoba membuat dirinya terbunuh. Dia bisa saja bunuh diri, tapi sepertinya dia menyeret mereka semua bersamanya. Pihak berwenang hampir menangis. Melihat senjata mereka, wajah Harvey menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Senjata adalah benda yang dibatasi. Warga negara biasa tidak dapat memilikinya. Namun keluarga Jin Mordu cukup arogan hingga membawa senjata. Mereka praktis tidak menghormati hukum. Memikirkan bagaimana tim berjuang dan mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi negara, hanya untuk melindungi para penyusup ini, mata Harvey dipenuhi dengan haus darah. Jika bukan karena risiko mereka menembak dan melukai Mandy, dia pasti sudah menyerang. Saat itu, Todd tersadar dari keterkejutannya. Dia menyentuh wajahnya, heran. Kamu berani memukulku. Bahkan ayahku belum pernah memukulku sebelumnya, tapi kamu yang melakukannya. Petik 2. Saya akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Hal berikutnya yang Harvey ketahui, Todd mengambil pistol dari salah satu pengawalnya dan menusukkannya ke kepala Harvey. Mandy berteriak ketakutan, tapi Harvey hanya menyipitkan matanya. Saat Todd hendak menembak, sekretarisnya bereaksi dan segera mengambil pistol dari tangan Todd. Dia mengingatkan Todd dengan suara rendah, Anda harus tenang, Tuan Muda. Hidupmu terlalu berharga dibandingkan dengan menantu perempuan yang tinggal di sini. Membunuhnya dengan tanganmu sendiri tidak ada gunanya. Kami punya banyak cara lain untuk membuatnya menderita. Ditambah lagi, dia dulunya adalah sopir Pangeran York, kan? Jika kita membunuhnya di sini, itu akan menjadi pelanggaran berat bagi Pangeran York. Mendengarkan sekretarisnya, Todd menjadi tenang. Dia menatap Harvey dengan mata dinginnya dan menggeram, dasar bocah. Tidakkah Anda pikir Anda bisa melakukan apapun dengan dukungan Pangeran York? Kami Jins dari Mordu hadir untuk membuat jejak kami di Bakut. Saya beri waktu 3 hari untuk menandatangani perjanjian. Kirim istrimu ke pintuku setelah membersihkannya.
Jika tidak, Anda akan lihat apa yang terjadi. Todd membuat gerakan menggorok leher Harvey sebelum dengan angkuh berbalik untuk pergi. Bangkit bab 1281. Perusahaan di luar kabupaten. Todd Jin cemberut. Dia memegangi wajahnya yang sedikit bengkak, dengan ekspresi yang mengerikan. Dia menatap sekretarisnya dengan tatapan haus darah. Mengapa kamu menghentikanku untuk membunuhnya sekarang? Jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku akan menghabisimu. Sekretaris itu berkata, Tuan Muda. Sebelum kami datang ke Bakwood, Tuan Tua telah memperingatkan kami bahwa kami tidak hanya tidak boleh membiarkan Anda bunuh diri, tetapi kami juga tidak diperbolehkan melakukannya di depan Anda. Namun, ini Bakwood, bukan Mordu. Kami Jins bukanlah pembangkit tenaga listrik lokal di sini. Selain itu, orang-orang dari 10 keluarga teratas lainnya telah datang ke Bakwood. Mengapa Anda membiarkan seseorang menahan Anda? Petik 2. Juga, saya telah melihat Harvey itu. Dia seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan Pangeran York. Jika kita terburu-buru bertindak, kita mungkin menderita. Saya kira anak laki-laki itu pasti yang mengaturnya. Kalau tidak, beraninya dia memukulmu. Petik 2. Todd menjadi tenang setelah mendengar perkataan sekretarisnya. Masuk akal. Berani memukulku? Anak itu bodoh. Atau dia harus bersiap. Jika kita dijebak olehnya, kita akan mendapat masalah. Mengenai hubungan antara dia dan Pangeran York, tidak lebih dari 2 saudara laki-laki yang tidur dengan wanita yang sama. Apa yang menakutkan dari dia? Sekretaris itu berkata dengan serius, Tuan Muda, jangan meremehkan Pangeran York. Menurut informasi yang saya terima, Melissa Leo dari York terpaksa mundur ke kota Hong Kong. Quinton York saat ini bersembunyi di pelabuhan Victoria dan tidak berani keluar. Jika Anda meremehkan Pangeran York, kita semua akan menanggung akibatnya. Saya juga menerima kabar bahwa kepala inspektur yang legendaris telah menetap di Bakwood, jadi kita harus berhati-hati. Ada yang bukan siapa-siapa, ada pula yang usaha kecil-kecilan, kalau dicuri ya biarlah. Sekarang Harvey tahu, kami akan membiarkan dia pergi untuk sementara waktu. Todd berkata dengan dingin, apakah kamu memberitahuku bahwa kita tidak boleh melakukan apapun sekarang dan menunggu saja? Sekretaris itu tersenyum. Tentu saja tidak. Karena kami tidak dapat mengakuisisi perusahaan daerah secara paksa, kami akan menggunakan cara formal untuk menghancurkannya. Petik 2. Bukankah perwakilan dari Morgan Financial Group ingin bergandengan tangan dengan kita? Menurutku ada baiknya menggunakan dia sebagai pion kita. Meskipun nada suaranya dingin, mata Todd berbinar. Iya, tapi apa yang harus kita lakukan terhadap Harvey? Pangeran York juga. Saya mengetahui bahwa Tuan ketiga Yates dari Yates Amerika diperkirakan telah mati di tangan Pangeran York. Yates dari Amerika sangat marah. Mereka pasti akan kembali. Sekretaris itu menambahkan sambil masih tersenyum. Todd mencibir, Tuan ketiga Yates dianggap tak terkalahkan dan tak terkalahkan di Amerika. Sekarang setelah dia terbunuh, siapa lagi dari American Yates yang bisa datang? Sekretaris itu berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda, semua orang di lingkaran tahu bahwa apa yang disebut 5 sambaran petir oleh Tuan ketiga Yates hanyalah sebuah lelucon. Semua orang membantunya demi Yates of Amerika. Sekarang dia sudah mati, dia hanya bercanda. Lagi pula, ku dengar orang yang datang kali ini adalah Tuan keempat Yates. Apa, orang itu ingin datang ke Great Country H? Ini. Todd tahu siapa Tuan keempat Yates. Dia bergidik dan terengah-engah. Iya, itu Tuan keempat Yates. Dia tidak keluar selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak menyangka bahwa Yates dari Amerika akan membiarkan dia datang ke Bakwood. Bahkan kita, salah satu dari 10 keluarga teratas, mungkin tidak bisa menghentikannya. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1282. Ekspresi Todd berubah beberapa kali. Setelah beberapa saat, seringai muncul. Karena Tuan Yates keempat akan datang, maka kami untuk sementara akan bergabung dengan Morgan Financial Group. Kami akan menunggu sampai mereka menghancurkan Prince York dan Sky Corporation. Hanya dengan begitu, aku akan membunuh Harvey sendiri. Tanpa Pangeran York sebagai pendukungnya, saya ingin melihat bagaimana keadaannya. Adapun wanita itu, Mandy, cepat atau lambat dia akan menjadi milikku. Anak buah Todd saling tersenyum muram setelah mendengar kata-kata Todd. Selama bertahun-tahun, Tuan Muda tidak pernah menyangkal apa yang ingin dia lakukan. Harvey hanyalah seorang menantu yang tinggal serumah. Dia sudah mati. Pegunungan Rocky, Texas, Amerika. Belum pernah ada penelitian mengenai pegunungan ini yang dilakukan oleh para sarjana Amerika.
Pegunungan ini ada hubungannya dengan pegunungan lain di pegunungan Timur Tengah, yang disebutkan dalam buku kuno, Gunung dan Lautan, yang penuh misteri. Ada sebuah kuil yang tampak antik di sebuah lembah di pegunungan Rocky. Tidak ada dewa di kuil, hanya tempat tidur yang terbuat dari daun garam, dengan jejak orang yang sudah lama bermeditasi. Para pelayan American Yates akan datang untuk membersihkan setiap hari. Gubernur Texas tidak berani menginjakan kaki di sini begitu saja. Itu karena disinilah tempat guru keempat Yates, atasan Yates Amerika yang paling misterius, berlatih meditasinya. Master Yates keempat adalah orang Cina, tetapi dia bergabung dengan pasukan Cobra di Amerika ketika dia masih sangat muda. Meskipun demikian, ia mampu menonjol di antara pasukan Cobra yang kuat sebagai orang Tiongkok dan menjadi satu-satunya mayor jenderal di Pentagon Amerika. Namun mayor jenderal ini tiba-tiba pensiun lebih dari 10 tahun yang lalu, saat ia sedang berada di puncak karirnya. Setelah pensiun dari kebaktian, dia mulai bermeditasi di kuil di pegunungan Rocky dan akhirnya mengasingkan diri. Saat ini, keturunan Yates dari Amerika ada di sini. Phil Yates, salah satu calon pangeran Yates dari Amerika, membakar 3 ikat dupa di depan kuil sebagai penghormatan. Setelah merendahkan dirinya, dia berkata dengan nada serius, "Kakek keempat, jalan Yates dari Amerika menuju negara besar H telah diblokir. Mereka yang pergi ke negara besar H kali ini hancur. Kakek ketiga terbunuh dalam perjalanan pulang. Sekarang masyarakat Yates di Bakut bersedia bermigrasi dan menjadi pelayan kami. Mereka hanya meminta kami, warga Amerika, untuk menegakkan keadilan bagi mereka." Saya, Phil Yates, dengan berani berharap kakek keempat bisa keluar dari masa pensiunnya dan menghapus rasa malu Yatese di Amerika. Saya akan mengikuti dan melayani Anda. Saya hanya berharap kakek keempat memberi saya kesempatan. Petik 2. Phil kemudian berlutut di tanah, tetap diam. Penjaga Yates yang berada di samping memandang Phil dengan kaget. Setelah Yates dari Bakut meminta bantuan, Phil mengajukan diri untuk pergi ke Great Country H untuk menyelesaikan masalah. Keluarga Yates tahu bahwa dia memperjuangkan posisi pangeran, jadi mereka mengizinkannya. Namun, Phil tetap tinggal dan tidak pergi. Sebaliknya, dia memilih hari yang baik dan datang ke pegunungan Rocky untuk menemui Tuan keempat Yates. Memang benar, Phil tidak tertandingi oleh kandidat lain manapun dalam hal permainan pikiran atau kesabarannya. Jika dia bisa membawa Tuan keempat Yates keluar dari masa pensiunnya kali ini dan kemudian pergi ke negara Great H, segalanya pasti akan berhasil baginya, bukan? Phil terus berlutut, tidak bergerak. 2 jam berlalu dengan cepat. Namun, tidak ada suara di dalam kuil. Setelah menunggu 10 menit lagi, akhirnya pintu kuil dibuka perlahan. Retak. Aman yang mengenakan jubah berjalan keluar perlahan. Hampir seketika, semua orang di sekitar menunjukkan ketakutan mereka. Orang ini bukan bagian dari American Yates, tapi dia adalah anak angkat dari Tuan keempat Yates Bradley. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1283. Meskipun Bradley bukan anggota Yates of America, dia masih mewakili Master Yates keempat di banyak kesempatan. Bahkan Phil menghormatinya. Bradley berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan muda Phil, Anda harus kembali dulu. Ayah baptisku berkata bahwa dia akan mengurus masalah ini." Petik 2. Mereka yang membunuh Tuan ketiga Yates pasti akan binasa. Ya, terima kasih, kakek keempat. Phil sangat bersemangat. Apakah Tuan keempat Yates bersedia keluar? Selama Tuan keempat Yates bersedia keluar dari pengasingan, itu akan menjadi akhir dari Sky Corporation. Pangeran York ditakdirkan untuk mati. Kehebatan Tuan Yates keempat bukan hanya tak tertandingi. Keahliannya terlalu hebat. Selama dia menginginkannya, tidak ada yang mustahil baginya. Segera setelah itu, berita tentang Tuan keempat Yates yang keluar dari pengasingan menyebar ke seluruh Texas, Amerika, dan kemudian kembali ke Bakut melalui saluran khusus. Setelah mengetahui bahwa karakter legendaris, Tuan keempat Yates, akan pergi ke Bakut, semua keluarga besar dan pasukan dari luar negeri merasa bahwa badai besar akan menimpa Bakut. Sesuatu yang besar akan terjadi di Bakut. Banyak keluarga dan tim mulai bersiap untuk menunjukkan kehebatan mereka. Belakangan, tanggal resmi kembalinya Master Yates keempat juga terungkap. Menurut sumber terpercaya, dia akan tampil secara resmi di Investment and Business Engagement Forum di Bakut. Hal ini tentu saja merupakan peristiwa yang menarik. Tujuan Yates of America bukan semata-mata balas dendam. Mereka ingin mengalahkan Bakut dengan kekuatan yang mengerikan. Hari berikutnya, Bandara Internasional Bakut benar-benar kosong. Perwakilan dari 10 keluarga teratas di Bakut, termasuk keluarga John dari Golden Sands,
keluarga Jin dari Mordu, keluarga Xavier dari Wolsing. Perwakilan dari Morgan Financial Group, kekuatan luar negeri lainnya, dan sebagainya, semuanya berkumpul. Pukulan besar ini, yang dapat dengan mudah mengguncang Bakut dengan satu kaki, semuanya hadir di Bandara Internasional Bakut. Sebuah pesawat besar mendarat, dijaga puluhan jet tempur. Bahkan setelah pesawat mendarat, jet tersebut tidak berangkat. Ratusan pengawal berpakaian hitam tiba lebih awal di Bakut. Mereka langsung memblokir semua pintu masuk dan keluar Bandara Internasional Bakut, membuat seluruh tempat itu tidak bisa ditembus. Mereka yang tidak diundang oleh Andrea tidak bisa masuk bandara saat ini. Keheningan memenuhi seluruh bandara. Semua orang menunggu dalam keheningan. Akhirnya, sekitar setengah jam kemudian, beberapa orang keluar dari jalur VIP. Mereka semua mengenakan pakaian tradisional, dan yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua yang kuat. Dia memiliki rambut putih dan penampilan kekanak-kanakan serta memancarkan aura halus. Temperamennya berbeda dari tuan ketiga Yates yang tak terkalahkan. Auranya lebih tenang dan tebal, langsung membuat orang tahu bahwa dia pernah menjadi atasan yang perkasa. Pengecualiannya adalah, dia menjalani kehidupan sederhana sekarang. Pria ini adalah sosok Yatesese yang legendaris dari Amerika, Lord Yates keempat. Siapapun yang pernah mendengar tentang guru keempat Yates pasti mengetahui pencapaian legendarisnya. Sebelumnya, dia adalah raja sejati di antara King of Arms di Cobra Squad di Amerika. Pria kulit putih bertubuh besar dan kekar itu harus menundukkan kepalanya di hadapannya. Keterampilan dan strateginya menjadikannya satu-satunya mayor jenderal Tiongkok di militer Amerika. Jika bukan karena pensiunnya dia, ada yang mengatakan bahwa dia mungkin akan menjadi satu-satunya mayor jenderal di Tiongkok sejak berdirinya Amerika. Dia ditemani oleh putra angkatnya Bradley, serta 4 Armlord, yang telah pensiun dari Cobra Squad di sampingnya. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1284. Dikatakan bahwa keempat raja senjata ini dipersiapkan secara pribadi oleh Tuan keempat Yates sendiri. Mereka telah mengembangkan keterampilan mereka bersamanya selama bertahun-tahun, dan kehebatan mereka semakin menakutkan dari sebelumnya. Dua orang yang disebut-sebut sebagai juara tinju Texas di bawah mendiang Master ketiga Yates hanyalah anak pang jika dibandingkan dengan raja senjata tentara Cobra ini. Jika keempat orang ini bergerak, mereka sendirian bisa membunuh 1000 orang tentara yang dilengkapi dengan baik. Jika mereka tidak pensiun, mereka semua mungkin memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa perang. Orang-orang seperti itu sangat buruk. Mereka yang mengetahui tentang Yatese dari Amerika gemetar ketakutan. Selamat datang, Tuan keempat Yates. Melihat Tuan keempat Yates keluar, keluarga besar dan pasukan asing yang hadir menundukkan kepala dan memberi hormat. Bahkan perwakilan dari 10 keluarga teratas di Great Ha Country membungkuk. Mereka bukanlah anggota inti dari 10 keluarga teratas, dan karena itu, mereka tidak memiliki hak untuk berdiri di hadapan Tuan keempat Yates. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati oleh Tuan keempat Yates, anggota dari 10 keluarga teratas akan mengabaikannya dan menganggap kematian mereka sebagai kebaikan Tuan keempat Yates. Inilah kekuatan Tuan keempat Yates. Dia sendiri yang bisa membuat seluruh keluarga kewalahan. Baik itu kekayaan yang tak terbayangkan, kekayaan yang melimpah, atau kekuatan yang tak tertandingi. Mereka sama sekali tidak berguna menghadapi keterampilan Tuan Yates keempat. Keluarga Yates dari Bakut keluar, dipimpin oleh Nenek Yates. Atas isyarat Phil, mereka berlutut di hadapan Tuan keempat Yates. Nenek Yates adalah orang pertama yang berteriak dengan sedih, Tuan keempat, Anda harus menegakkan keadilan bagi saya. Saya tidak kompeten. Saya telah mempermalukan orang-orang Yates di Amerika. Nenek Yates sudah lama mengabaikan harga dirinya. Ketika mereka menjadi pelayan, harga diri mereka hilang. Setiap Yates dari Bakut hadir, mereka semua berlutut, kepala mereka tertanam kuat di tanah. Mereka tidak berani menatap lurus ke arah Tuan Yates keempat. Tuan keempat Yates berbicara dengan dingin dengan tangan di belakang punggungnya, apakah itu karena Sky Corporation? Nenek Yates mengangguk. Phil, yang berada di samping, menjelaskan, kakek keempat, kamu tidak tahu. Apa yang disebut Sky Corporation dibangun oleh putra York yang ditinggalkan, Pangeran York. Butuh waktu kurang dari 3 bulan untuk menghancurkan satu-satunya keluarga terkenal di Southlight, keluarga York, serta 4 keluarga kelas 1 di Bakut yang terdiri dari keluarga Silvas, Robbins, Cloud, dan Suresh, keluarga. The Yates of Bakut, yang pernah menjadi keluarga kelas 1 terkemuka di Bakut, telah berada di ambang kehancuran. Selain itu, perencanaan bertahun-tahun yang dilakukan oleh Yates of America semuanya telah digagalkan oleh Sky Corporation.
Petik 2. Kakek keempat. Jika kita ingin kembali kuat, jika kita ingin merebut pasar Bakut, jika kita ingin mendapatkan keadilan bagi para budak kita, satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan Sky Corporation dan menghilangkannya dari dunia ini. Tuan keempat Yates mengangguk, merenungkan kata-kata hormat Phil. Saat ini, Bradley berbicara perlahan, Ayah Baptis, saya telah mengirim seseorang untuk menanyakan tentang Sky Corporation sebelumnya. Apa yang dikatakan Tuan Muda Phil tidaklah berlebihan. Perusahaan ini lebih kuat dari sebelumnya. Pasti ada pendukung yang sangat kuat yang mendukung Sky Corporation, tetapi untuk saat ini, saya tidak dapat mengetahui siapa orang itu. Saya juga belum mengetahui identitas asli Pangeran York. Jelas bahwa Sky Corporation dan Prince York sulit untuk dihadapi. Bradley bukanlah orang biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggali informasi tersebut hanya dalam waktu singkat. Lord Yates keempat merenung sejenak sebelum berkata dengan acuh tak acuh, berani bersikap sombong di selatan. Ringan, pasti ada seseorang di balik semua ini. Memeriksa, pastikan untuk mengetahui identitas pihak lain. Kamu harus tahu bahwa ayahmu tidak akan pernah berperang dalam pertempuran yang tidak pasti seperti ini. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1285. Bradley mengangguk. Ayah, jangan khawatir. Saya telah memerintahkan dan mengerahkan mata-mata kami untuk menyelidiki masalah ini. Hasilnya akan segera keluar. Tuan keempat Yates mengangguk singkat. Dia tidak akan terburu-buru mengambil tindakan sampai dia mengetahui masalah ini secara menyeluruh. Lagi pula, jika seseorang mengetahui musuhnya, dia tidak perlu takut akan 100 pertempuran. Sebagai mantan mayor jenderal, bagaimana dia bisa bertindak impulsif, seperti orang biasa? Perwakilan keluarga yang hadir saling bertukar pandang. Melihat sikap Tuan keempat Yates, mereka semua merasa lega. Dengan Sky Corporation yang menekan mereka, mereka harus selalu waspada dan tidak berani terlalu menonjol. Mereka menghabiskan setiap hari dengan gemetar ketakutan. Namun, sekarang berbeda. Jika Tuan keempat Yates mengambil tindakan, Sky Corporation pasti akan berakhir. Dalam hal ini, mereka dapat secara tidak sengaja memakan kue berukuran besar, Bakut itu sendiri. Khususnya, jika mereka dapat memperoleh manfaat dari forum investasi dan keterlibatan bisnis berikutnya, mereka dapat memperoleh keuntungan yang lumayan. Adapun kontribusinya terhadap pengembangan Bakut. Berhenti bercanda. Mereka berkumpul di Bakut bukan untuk melakukan kebaikan apapun, melainkan semata-mata untuk menghasilkan uang. Orang mati demi uang, burung mati untuk dimakan. Ini bukan hanya soal berbicara. Todd memasuki kamar Presidential Suite di Bakut. Hotel tepat setelah meninggalkan bandara. Saat ini, dia sangat bersemangat. Menarik. Tidak hanya Tuan Yates keempat yang datang, tapi dia juga membawa putra baptisnya dan keempat raja senjata di bawahnya. Dia sangat ingin pertarungan besar di Bakut. Kita harus mendapatkan Regency Enterprise secepatnya. Bagi Jinns of Mordu, mereka tidak sabar untuk mengintegrasikan sumber daya yang cukup di Bakut dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk memasuki pasar Bakut, mungkin seluruh pasar Southlight saat mereka berada di sana. Regency Enterprise adalah pion yang dipilih oleh Jinns of Mordu. Dalam perkembangan kota manapun, real estate merupakan faktor utama pertumbuhan. Regency Enterprise menempati separuh bisnis di pasar real estate di Bakut. Bagaimana mungkin seseorang tidak tergoda oleh uang dan kekuasaan sebanyak itu? Siapapun yang mengakuisisi Regency Enterprise akan mempunyai peluang terbaik untuk mengambil alih pasar di Bakut. Pergi dan undang Pak Edi dari Morgan Financial Group. Todd segera memesan. Segera, seorang pemuda berambut pirang memasuki kamar Todd. Ada banyak pertemuan antara kedua belah pihak. Ini adalah kerjasama yang menyenangkan karena keduanya memiliki tujuan yang sama. Edi duduk, sama sekali tidak malu. Dia meminum teh atas kemauannya sendiri sebelum berkata, Tuan Todd, kami, Morgan Finance Group, mempelajari sesuatu melalui sejumlah saluran khusus. Baru-baru ini, Regency Enterprise telah melaksanakan beberapa proyek renovasi. Mereka semua seharusnya sudah dalam tahap konstruksi sekarang. Jika proyek ini berhasil, mereka akan memperoleh keuntungan puluhan juta dari County Corporation. Tentu saja kalau gagal, BUMD hanya bisa bangkrut. Morgan Financial Group sangat mengapresiasi Regency Enterprise. Jika tidak, penelitian mereka tidak akan komprehensif. Dia tersenyum. Morgan Financial Group sangat kuat. Ayo lakukan. Setelah semuanya selesai, Anda dan saya akan bertanggung jawab atas Regency Enterprise. Petik 2. Anda, Morgan Financial Group, punya uang. Kami, Jinns of Mordu, memiliki tenaga kerja. Jika kita berdiri bersama,
kita pasti bisa mendominasi seluruh pasar real estate di Bakut. Itu disebut menghasilkan uang bersama. Eddie tersenyum. Semuanya baik-baik saja, Tuan Todd. Namun, Morgan Financial Group memiliki permintaan. Kami menginginkan 51% saham. Dengan kata lain, kami ingin mengambil keputusan akhir di Regency Enterprise. Bangkit bab 1286. Todd merenungkan kata-kata Eddie. Oke, karena Pak Eddie sudah berbicara, maka saya setuju atas nama keluarga Jin di Mordu. Tetapi karena kepemilikan Regency Enterprise akan jatuh ke tangan Anda di masa depan, bukankah kali ini Morgan Financial Group harus mengambil langkah pertama melawan Regency Enterprise? Eddie tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Todd. Kami telah mengatur semuanya sejak lama. Saya tahu pikiran Anda lebih baik daripada orang lain. Percayalah kepadaku. Di bawah pengaturan saya, Regency Enterprise akan segera berada dalam kekacauan. Eddie, segera pergi dengan ekspresi puas. Todd menatap punggungnya dengan seringai mengejek. Sekretarisnya mengerutkan kening. Tuan muda, atasan asing dari Morgan Financial Group ini terlalu tidak masuk akal. Mereka ingin menguasai saham BUMD. Bukankah itu berarti kita harus bekerja untuk mereka di masa depan? Todd acuh tak acuh. Tidak usah buru-buru. Segalanya belum mencapai akhir, jadi siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Regency Enterprise saat ini didukung oleh Prince York dari Sky Corporation. Mereka adalah pendukung yang kuat, dan sebagian besar tidak bisa melawannya. Dalam keadaan seperti ini, bukankah lebih baik orang asing bodoh ini mencelupkan satu jari kakinya ke dalam air terlebih dahulu? Kita sebaiknya menonton saja. Paling buruknya, kita. Todd membuat gerakan menggorok lehernya. Bagi orang seperti mereka, tidak ada teman yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Jika Morgan Financial Group tahu apa yang harus dilakukan, tidak apa-apa. Jika tidak, Jins of Mordu tidak akan keberatan untuk pindah. Sekretarisnya tersenyum lega mendengar perkataan Todd. Tampaknya tuan muda sudah dewasa. Todd mengambil gelas anggur merahnya dan berjalan ke jendela. Dia melihat ke gedung kantor County Corporation yang berdiri tidak jauh dari sana dan bergumam, Mandy, yakinlah. Pada akhirnya, County Corporation akan menjadi milikku. Kamu juga akan menjadi milikku. Semua Bakut akan segera menjadi milik Jins Mordu. Di perusahaan kabupaten, Manda mengerutkan keningnya. Dia melihat dokumen di tangannya, kulitnya mengerikan. Regency Enterprise awalnya bergerak di bidang industri perumahan. Ketika ayah dan anak Warner berkuasa, mereka mengambil alih proyek renovasi dari otoritas distrik Bakut. Proyek-proyek ini selalu merupakan proyek yang paling sulit untuk berhasil. Menurut cara Mandy dalam melakukan sesuatu, dia tidak akan mengambil alih proyek ini. Tapi karena itu adalah bisnis perusahaan saat ini, sebagai CEO, dia tidak bisa menghindarinya. Pagi ini, sebuah insiden telah terjadi di lokasi renovasi terbesar. Menurut kabar yang diberitakan oleh bawahannya, seseorang telah memimpin tim untuk memeriksa sistem perumahan di distrik baru Bakut. Dari hasil pemeriksaan diketahui BUMD tersebut belum mendapatkan izin mendirikan bangunan untuk proses pembangunannya. Pejabat yang memeriksa sistem perumahan meminta agar lokasi tersebut ditutup untuk perbaikan. Namun jika listrik padam untuk proyek besar seperti ini, separuh pekerjaan akan terhenti. Untuk memulai kembali konstruksi di masa depan, beberapa bangunan harus dibongkar. Seluruh proses akhirnya menjadi melelahkan dan tidak menguntungkan. Pekerja lokasi konstruksi dan ketua tim inspeksi sistem perumahan bertengkar mengenai masalah ini. Maka, bawahan Mandy segera melaporkan kejadian tersebut kepadanya. Mandy mulai memahami situasinya secara keseluruhan. Ia mengganti pakaiannya dan segera mampir ke lokasi pembangunan. Di lokasi kejadian, beberapa pimpinan berseragam sedang adu mulut dengan mandor. Pemimpin orang kedua di sistem perumahan distrik baru Bakut, Zah Braff, mengangkat kepalanya dan melihat Mandy. Matanya langsung cerah. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1287. Zah Braff datang ke lokasi pembangunan Regency Enterprise hanya untuk Mandy. Dia telah bertemu Eddie dari Morgan Financial Group sebelum datang ke sini. Menurut Eddie, Zah harus memaksa Mandy pergi ke pestanya bagaimanapun caranya. Di pesta tersebut, Morgan Financial Group akan memaksa Mandy menyerahkan Regency Enterprise. Sebelumnya Zah mengira Mandy hanyalah wanita tangguh. Dia tidak pernah menyangka dia akan begitu cantik. Zah langsung ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki kecantikan yang begitu mempesona. Dia dengan sengaja menatap Mandy dan berkata, dan itu. Mandor yang sedang berdebat dengannya mendengus dingin. Ini adalah CEO Regency Enterprise, Mandy Zimmer.
Tempat ini miliknya. Dia bisa datang kapanpun dia mau. Zah kemudian berkata, jadi dia adalah CEO. Cepat dan biarkan dia datang. Kamu tidak bisa menangani masalah ini. Aku perlu bicara panjang lebar dengannya. Zah memperhatikan Mandy dengan cermat saat dia berbicara. Dia adalah pria miskin yang senang menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi wanita. Dia dengan hati-hati mengingat semua wanita yang pernah tidur dengannya sepanjang hidupnya. Tak satu pun dari mereka memiliki kecantikan seperti itu. Lebih penting, proyek wanita ini ada di tangannya. Dia bisa memintanya melakukan apapun yang dia inginkan. Zah membayangkan Mandy tidur bersamanya. Dia tidak membutuhkan orang lain untuk memperkenalkannya. Sebaliknya, dia merapikan rambutnya dan berjalan ke arah Mandy. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan berkata, senang bertemu denganmu. Saya Zah Braff, orang kedua dalam komando sistem perumahan di distrik Baru Bakut. Saya memimpin tim inspeksi. Petik 2. Zah memiliki penampilan yang ambisius. Sikapnya untuk menjangkau adalah upaya untuk menguji batas kemampuan Mandy. Zah Braff. Mandy mengerutkan kening. Karena dia sudah cukup lama bekerja di bisnis real estate, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Zah? Dia memiliki reputasi yang terkenal buruk, dan dia sangat menyadarinya. Rasa jijik melintas di wajahnya, tapi dia masih memberinya senyuman acuh tak acuh. Apa yang membawa Tuan Braff ke lokasi pembangunan kita hari ini? Saya kebetulan sedang jalan-jalan dengan suami saya sekarang, jadi saya agak terlambat. Saya minta maaf. Mandy sengaja menghindari uluran tangan Zah dan mengisyaratkan bahwa dia sudah menikah. Ini adalah penolakan yang bijaksana. Namun, Zah tidak merasa malu sama sekali. Dia tahu bahwa Morgan Financial Group akan mengambil tindakan terhadap Regency Enterprise. Selama dia berhasil, Mandy akan menjadi wanita yang tidak punya uang. Pada saat itu, bukankah dia akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan padanya? Dia menyeringai padanya, CEO Zimmer luar biasa. Kamu sudah puas dengan karir dan kehidupan cintamu bahkan di usia yang begitu muda. Proyek ini juga berjalan dengan sangat baik. Mandy terus tersenyum. Terima kasih atas kata-kata Anda, Tuan Braff. Ngomong-ngomong, saya sudah menanam beberapa daun teh. Silakan bawa kembali dan cobalah. Petik 2. Mandy memberi isyarat kepada asistennya untuk menawarinya sekotak daun teh. Seperti kata pepatah, seseorang tidak akan rugi jika bersikap sopan. Ditambah lagi, Mandy telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun dan mengetahui sifat orang-orang ini dengan sangat baik. Terkadang, hal-hal ini perlu dilakukan. Jika seseorang seperti Zah datang membuat masalah setiap hari, dia ragu bisa menyelesaikan proyek ini. Seperti kata pepatah, minion lebih sulit dihadapi. Tanpa diduga, Zah meraih kotak itu dan membantingnya ke tanah. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1288. Bang! Kotaknya rusak. Zah menunjuk ke arah mereka dan mencibir, CEO Zimmer, apa maksudnya ini? Saya selalu menjadi orang yang jujur dan jujur. Saya tidak pernah mengambil uang siapapun, dan saya tetap tidak korup. Namun, kamu menghinaku dengan hal seperti itu. Aku sudah memperingatkanmu. Anda harus segera berhenti bekerja di lokasi konstruksi dan mendapatkan izin konstruksi yang sah sebelum Anda dapat melanjutkan. Saya juga akan melaporkan kelakuan Anda hari ini kepada atasan saya. BUMD harus siap bangkrut karena perbuatan asusila ini. Zah berbalik dengan agresif dan pergi setelah dia selesai berbicara. Manda tercengang. Dia tidak menyangka Zah akan bertindak seperti itu. Dia telah menyelidiki Zah dan mengetahui perilakunya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain tiba-tiba berubah masam terhadapnya. Meski demikian, Mandy bukanlah seorang pemula di dunia bisnis. Dia segera maju ke depan dan berkata sambil tersenyum, Guru Braff, kamu salah paham. Ini kesalahan asisten saya karena mengambil hal yang salah. Tidak, ini salah kami. Kami menyampaikan permintaan maaf kami. Soal izin mendirikan bangunan, sesuai kesepakatan sebelumnya dengan pemerintah, pembangunan bisa dilanjutkan sesuai permohonan izin. Hal ini untuk memastikan renovasi gedung-gedung lama dilakukan sehingga para pengungsi dapat kembali dan tinggal di rumah baru mereka secepatnya. Ini adalah keadaan khusus, jadi harap dipahami. Zah mencibir, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Saya hanya tahu bahwa Anda harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan. Karena Anda telah melanggar aturan, Anda harus menanggung konsekuensinya. Petik 2. Sementara itu, Mandor sebelumnya berlari ke arah Mandy dan berbisik, CEO Zimmer, kita tidak bisa berhenti bekerja. Listrik tidak boleh padam. Jika tidak, kita akan kehilangan setidaknya beberapa juta. Jika kami mulai bekerja lagi di masa mendatang,
hal itu akan memengaruhi kualitas dan kemajuan. Mandy pun memahami fakta ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Tuan Braff, karena Anda datang ke sini untuk memberikan panduan tentang pekerjaan kami, lalu apa yang harus kami lakukan? Tolong beri saya instruksi Anda. Kami pasti akan mengikuti mereka. Saya meminta Pak Braff untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, demi kepentingan masyarakat. Melihat Mandy bertindak begitu rendah hati dan memperlakukannya seperti atasan yang dihormati, Zah tersenyum penuh kemenangan. Sehat, karena CEO Zimmer telah berbicara, saya akan memberi Anda semua kesempatan. Tetap saja, aku punya pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Bagaimana dengan ini, CEO Zimmer? Apakah Anda punya waktu hari ini? Aku ingin mentraktirmu makan. Mari kita bicara panjang lebar dan baik-baik. Manda terkejut. Dia tidak pernah menyangka Zah akan mengajukan permintaan seperti itu. Setelah mengalami banyak situasi pahit, Mandy khawatir jika harus berduaan dengan pria lain. Zah merasakan kehati-hatian Mandy, dia tersenyum. Itu hanya makanan biasa. Jika CEO Zimmer mempunyai kekhawatiran, maka kita bisa melupakannya. Saya juga akan membantu Anda. Anda harus membiarkan orang-orang Anda menyimpan barang-barang mereka dan berhenti bekerja mulai besok. Apakah kamu mengerti? Zah mengambil beberapa langkah ke depan setelah dia berbicara. Ketika dia berbalik, wajahnya dipenuhi cibiran. Ini disebut mengambil langkah mundur tanpa memaksa. Dia tidak takut Mandy tidak mau menerima umpannya. Mandor berkata dengan cemas, CEO Zimmer, itu tidak mungkin. Kami tidak dapat menyimpan semuanya hanya dalam setengah hari. Anda harus makan bersama Tuan Braff dan mencoba memohon padanya untuk tidak menghentikan pekerjaan kita. Jika tidak, proyek ini tidak akan selesai. Mandy merasa canggung, tapi dia tidak punya pilihan saat ini. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1289. Mandy hanya bisa dengan cepat mengikuti Zah. Tuan Braff, mohon tidak keberatan. Mengapa tidak izinkan saya mengadakan jamuan makan untuk Anda malam ini? Petik 2. Mengenai apa yang harus kita lakukan selanjutnya, tolong beri saya instruksi Anda. Zah melontarkan senyum kemenangan. Mandy berhasil mengambil umpannya. Dia mengungkapkan keprihatinannya terhadap Mandy dan berkata, saya bertugas menginspeksi area ini. Jika seseorang mengetahui bahwa Anda menghibur saya, itu akan merepotkan. Saya kebetulan mengadakan pesta besar malam ini, dan semua pemimpin sistem perumahan Bakut serta perusahaan rintisan lainnya di industri konstruksi hadir. CEO Zimmer, jika Anda tidak keberatan, datang dan bergabunglah dalam pestanya. Manda terkejut. Karena ini adalah pertemuan industri real estate, tentu saja merupakan hal yang baik jika Regency Enterprise dapat berpartisipasi. Dia mengangguk. Terima kasih, Tuan Braff. Saya akan tiba tepat waktu malam ini. Oke, aku akan menunggumu di sana. Zah memberi Mandy alamat dan nomor teleponnya lalu berbalik dan pergi. Ketika dia masuk ke mobilnya, dia dengan cepat memutar nomor. Nada suaranya penuh dengan rasa hormat. Pak Edi, saya sudah melakukan apa yang Anda minta. Wanita itu akan hadir di pesta malam ini. Sangat bagus. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Edi dari Morgan Financial Group menyipitkan matanya. Seperti yang dijanjikan, saya akan mentransfer sisa $76.000 ke rekening Anda. Saya masih membutuhkan kerjasama Anda malam ini. Saya ingin wanita itu menyerahkan perusahaan daerah kepada saya secara sukarela. Petik 2. Zah berkata, dengan Pak Edi, semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, aku punya permintaan yang tidak tahu malu. Saya tidak tahu apakah Pak Edi bisa menyetujuinya. Mengatakan, Edi meludah. Zah memulai dengan malu-malu, Tuan. Edi, wanita ini, dia terlalu cantik. Saat kamu bermain dengannya malam ini, bisakah kamu membiarkan aku bersenang-senang juga? Tidak apa-apa, hahaha. Keduanya tersenyum penuh pengertian, tampak sama kejam dan celakanya. Di kediaman taman, Mandy berkata kepada Harvey sambil memilih gaun, sayang, ada pertemuan industri real estate malam ini. Bergabunglah denganku. Mengenal lebih banyak orang akan membantu Anda dalam karir masa depan Anda. Harvey kebetulan sedang bebas. Oleh karena itu, dia mengangguk dan berkata, tentu, saya akan pergi bersamamu. Mandy berkata, kalau begitu, ubahlah. Tidak apa-apa. Harvey menggelengkan kepalanya. Ia tidak suka memakai jas, karena tidak nyaman beraktivitas dengan satu jas. Mandy tidak mendorong Harvey meski menolak. Lagi pula, ini bukanlah acara formal. Pukul 6 sore, Bakut Westin Hotel. Tempat ini adalah restoran komersial profesional.
Biasanya orang datang ke sini hanya untuk membicarakan bisnis. Makanan sederhana di sini bisa dengan mudah membuat orang biasa kehilangan gaji sebulan. Industri real estate selalu menguntungkan. Wajar jika orang yang bekerja di industri ini makan malam di sini. Beberapa pria berjas sedang menunggu di pintu masuk restoran. Melihat Bentley milik Mandy mendekat, mereka semua bergegas menyambutnya. Mandy cukup terkenal di pasar real estate di Bakut. Dia cantik dan cakap, dan dia memegang kendali atas Regency Enterprise. Banyak orang yang disebut pemula di industri real estate ingin menyanjungnya. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1290. Bukankah ini CEO Zimmer dari Regency Enterprise? Saya mendengar bahwa CEO Zimmer baru-baru ini mendapatkan beberapa proyek renovasi untuk struktur lama. Ini sungguh menakjubkan. Perusahaan real estate biasa tidak akan memiliki keterampilan dan keberuntungan seperti itu. Semua pemula ini berkumpul, dengan ekspresi menyanjung. Manda tersenyum. Dia telah melihat orang-orang ini beberapa kali di acara bisnis, tetapi dia tidak mengenal mereka dan tidak pernah berinteraksi dengan mereka. Saat mereka hendak melanjutkan percakapan, pintu kursi penumpang Bentley dibuka dan Harvey keluar. Hampir semua orang tercengang sesaat. Karena insiden mengenai Sasha Larson, para pendatang baru di industri real estate ini mengenal Harvey, menantu laki-laki yang masih hidup. Namun, mereka tidak menyangka Mandy akan mengajak suaminya yang tinggal di rumah ke pertemuan tersebut. Tapi ini juga normal. Mandy telah memetik pelajarannya setelah mengalaminya 2 kali. Dia harus mengajak Harvey ke pertemuan semacam ini. Dengan cara ini, dia dapat menghindari banyak masalah. Oh, bukankah ini menantu laki-laki legendaris Harvey? Seorang pria berpenampilan tajam muncul dari kerumunan pemula. Orang kedua dalam komando sistem perumahan Bakut di distrik baru Bakut, Zah Braff. Dialah yang mengundang Mandy ke pesta itu. Namun, dia tidak menyangka Harvey akan hadir juga. Mendengarkan Zah, para pemula tampaknya telah menemukan tulang punggung mereka. CEO Zimmer, bukannya saya ingin mengkritik Anda. Apakah pantas membawa sampah ini ke acara seperti itu? Setiap orang yang dapat menghadiri pertemuan kami adalah tokoh terkenal di pasar real estate Bakut, namun Anda secara acak membawa orang seperti dia ke sini. Di mana dia akan duduk? Kenapa dia harus duduk? Seseorang seperti dia lebih cocok menjadi pelayan. Mereka tertawa terbahak-bahak. Zah mengungkapkan apresiasinya terhadap mereka. Mempermalukan Harvey tentu saja merupakan tindakan yang benar, terlepas dari alasan dia datang. Kulit Mandy berubah mengerikan saat dia mendengarkan ejekan mereka. Namun, Harvey tidak terpengaruh. Jika dia harus memperhatikan apa yang dipikirkan badut ini tentang dirinya, bukankah itu terlalu melelahkan? Halo semua, lihat, menantu laki-laki yang tinggal tidak memiliki kemampuan lain, tapi dia harus pandai diam. Jika saya diremehkan seperti ini, saya pasti sudah menamparkan orang itu sejak lama. Dia tidak punya nyali untuk melakukan apapun. Sampah. Mandy sudah hampir marah atas penghinaan ini. Takut Mandy akan marah dan membuat usahanya sebelumnya sia-sia, Zah memelototi orang-orang baru yang tertawa dan melangkah maju sambil tersenyum. CEO Zimmer, mereka hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Jangan pedulikan mereka. Perjamuan akan segera dimulai. Cepat masuk. Semua orang menunggumu. Banyak pemimpin sistem perumahan yang datang malam ini. Anda harus mengenal lebih banyak orang. Ini pasti akan sangat membantu proyek lokasi konstruksi Anda. Petik 2. Kulit Mandy tetap buruk meskipun ada kata-kata Zah. Namun, dia menahan amarahnya dan mengangguk. Zah tersenyum lembut, tapi di dalam hatinya, dia mencibir. Inilah efek yang dia inginkan. Segera Mandy memasuki kamar hotel, dikelilingi oleh semua orang. Namun, mereka semua menutup mata terhadap Harvey. Bangkit bab 1291. Sayang, teriak Mandy sambil berbalik tanpa sadar. Harvey tersenyum dan menyusulnya. Alasan terbesar dia datang hari itu adalah untuk menemani Mandy. Dia tidak tertarik pada pemula dari pertemuan pasar real estate di sini. Di mata Harvey, mereka hanyalah anak-anak yang berpura-pura. Mereka tidak tertarik. Tak lama kemudian, sekelompok orang tiba di lantai 3 hotel. Ini adalah kotak yang berdiri sendiri, dan hanya mereka yang telah memesan kotak tersebut beberapa bulan yang lalu yang memiliki kesempatan untuk memesannya sendiri. Banyak yang hadir pada hari ini. Di antaranya adalah eksekutif perusahaan real estate besar, pemilik perusahaan real estate kecil, dan penjual medali emas. Bisa dikatakan, separuh pasar real estate Bakut ada di sini. Jika mereka semua mengadakan pertemuan di sini, mereka mungkin dapat secara langsung mempengaruhi pasar real estate Bakut lusa. Ketika mereka melihat Mandy datang,
Tanpa sadar mereka semua berdiri. Tidak ada jalan lain. Regency Enterprise menikmati status tinggi di pasar real estate Bakut. Inilah sebabnya mengapa Jinns of Mordu, Morgan Financial Group, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya, menginginkan Regency Enterprise sebagai milik mereka. Ketika para pemula di pasar real estate menatap Mandy, mata mereka berbinar karena kagum. Wanita ini memiliki penampilan dan tubuh seorang dewi. Lebih penting lagi, kata-katanya mempunyai pengaruh yang sangat besar di pasar real estate Bakut. Semua orang yang hadir bergantung pada Regency Enterprise untuk bertahan hidup. Mereka terpaksa mengagumi penampilan wanita ini. Beberapa dari mereka bahkan berpikir untuk mengejar Mandy. Jika ya, mereka tidak akan memerlukan apapun lagi selama sisa hidup mereka. Harvey tersenyum lega saat melihat Mandy mampu menahan diri saat seluruh penonton menyambutnya. Dia tahu Mandy sedang mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini. Namun, setelah mengalami kesulitan tersebut, Mandy tumbuh lebih dewasa dan bijaksana dari sebelumnya. Harvey percaya jika hal ini terus berlanjut, Mandy akan mampu membangun keluarga kaya bahkan tanpa dia mendukungnya. Ketika itu terjadi, dia akan mengungkapkan identitasnya. Sepertinya tidak akan lama lagi hal ini menjadi kenyataan. Harvey tidak berniat menikmati pusat perhatian, jadi dia mendapatkan tempat duduk acak. Namun meskipun dia ingin tetap berhati-hati dan tidak diperhatikan, seseorang menolak untuk melepaskannya. Seorang pria parubaya tiba-tiba mendekati Harvey dan menilainya dengan wajah bingung. Aku mengenalmu. Anda adalah suami langsung dari CEO Zimmer. Saya dengar Regency Enterprise diambang kebangkrutan beberapa hari yang lalu, semua karena Anda. Orang seperti Anda masih berani menghadiri pertemuan tingkat ini dengan CEO Zimmer. Apakah kamu tidak malu? Saat ini, perhatian semua orang beralih ke Harvey. Di mata semua orang yang hadir, Mandy adalah seorang dewi yang tidak bisa dianggap remeh. Namun, seseorang menunjukkan bahwa Harvey adalah suaminya yang tinggal serumah. Seketika, mereka diliputi amarah dan rasa jijik dan tampak seperti baru saja menelan sesuatu yang sangat pahit. Jika bukan karena Mandy, hanya sedikit orang yang siap menghajar Harvey. Saya dengar Harvey adalah pengemudi Sky Corporation. Dia pasti dipecat. Jarang sekali melihat pria tidak berguna seperti dia. Cari pekerjaan jika kamu tidak memilikinya. Mengapa Anda mencari makanan di sini daripada pekerjaan nyata? Mendesis. Banyak orang memandang Harvey dengan jijik, seolah dia gagal memenuhi harapan mereka. Bagaimana CEO Zimmer bisa menikah dengan bajingan seperti itu? Ini menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1292. Saat itu, seseorang terkekeh. Bagaimana dengan ini? Tempat kerja saya mempekerjakan seseorang untuk memasang ubin lantai. Anda akan menghasilkan ratusan dolar dalam 1 bulan. Saya juga bisa menggandakan gaji Anda untuk CEO Zimmer. Dengan satu syarat, Anda harus meninggalkan CEO Zimmer. Berhentilah menyia-nyiakan tahun-tahun terbaik dalam hidupnya. Wajar saja, pria yang buka mulut itu sudah cukup lama mengagumi Mandy. Tapi karena Mandy sudah menikah, dia tidak punya peluang. Tidak ada alasan yang lebih baik untuk memberikan tekanan pada Harvey. Mendengar kata-katanya, para pemula lainnya di pasar real estate terlihat sangat serius. Properti kami di kediaman masih membutuhkan petugas kebersihan. Pikirkan tentang itu. Kami juga membutuhkan penggerak di sini. Mandy tidak tahan lagi mendengarkannya. Dia segera membuka mulutnya dan berseru, semuanya. Itu adalah ide saya untuk membawa suami saya ke pertemuan tersebut. Saya ingin dia mendapatkan pengetahuan baru tentang pasar real estate dengan datang ke sini. Karena semua orang di sini memiliki bisnis yang sama, saya harap tidak ada di antara Anda yang terlalu bias terhadap suami saya. Bias. CEO Zimmer, kami turut prihatin. Obat apa yang diberikan pria ini padamu? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang menyedihkan bersamanya? Seseorang berkata dengan kasihan, bagus, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Kita semua berkumpul di sini untuk mendiskusikan masa depan pasar real estate Bakut. Tidak perlu membuat keadaan tidak nyaman di sini. Petik 2. Zah turun tangan pada saat ini untuk mengubah topik pembicaraan. Dia sudah cukup melihat. Segera setelah itu, dia memberi isyarat agar Mandy duduk di sebelahnya. Mandy tidak memandangnya dan malah duduk bersama Harvey. Pemandangan itu menimbulkan kemarahan beberapa pria yang hadir. Dexter Holt, yang berada di industri yang sama dengan Zah, tersenyum tipis. Brav, sepertinya kamu tidak begitu menawan. Petik 2. Tidakkah kamu membiarkan wanita ini datang malam ini untuk mengklaimnya sebagai milikmu? Apa yang telah terjadi? Dia masih tergila-gila dengan suaminya yang tinggal di rumah.
Kamu tidak punya kesempatan. Mendengar perkataan Dexter, Zah menjawab dengan dingin, apa yang kamu tahu? Kami berdua hanya karakter sampingan malam ini. Petik 2. Dia masih bisa bersikap sedikit arogan untuk saat ini, tapi aku khawatir dia bahkan tidak punya waktu untuk menangis ketika karakter utama datang. Untung suaminya datang. Akan lebih menarik untuk mempermainkannya di depannya nanti. Saat ini, seorang wanita cantik duduk di samping Harvey. Penampilan dan auranya pun tak kalah dengan Mandy. Matanya memiliki tatapan yang indah, dan tampilan sederhana sudah cukup untuk membuat banyak pria kehilangan jiwa mereka. Namun, dia tidak gegabah. Sebaliknya, dia bermartabat dan murah hati. Karena kepribadiannya, ada kontras yang jelas antara dirinya dan penampilannya, yang menyerupai seorang wanita simpanan. Itu sebabnya dia mendapat banyak perhatian dari orang lain. Sebelum Mandy masuk makan, dia mendapat perhatian semua orang. Melihat dia duduk di samping Harvey, tatapan semua orang tertuju padanya sekali lagi. Masing-masing dari mereka memperhatikan Harvey. Cukup buruk kalau hanya Mandy. Sekarang, Dewi lain sedang duduk tepat di sampingnya. Apa yang sedang terjadi? Tassa John memandang Harvey, mengamatinya, dan benar-benar bingung. Dia berasal dari John's in the Golden Sands, yang merupakan salah satu dari 10 keluarga peringkat teratas. Ia pun diundang untuk menghadiri pertemuan hari itu. Semua pria terpikat hanya dengan melihatnya, dan itu membuatnya kesal tanpa henti. Namun, Harvey bahkan tidak menatap matanya. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1293. Baru beberapa hari berlalu sejak Tassa tiba di Bakut, namun dalam waktu singkat dia berada di sini, dia sudah mengetahui segalanya tentang penderitaan Harvey. Bagaimanapun, dia telah menjadi berita terbesar Bakut akhir-akhir ini. Dia menyerahkan kartu nama kepada Harvey dan berkata, Tuan York, perusahaan kami baru saja didirikan. Kami membutuhkan cukup banyak tenaga kerja saat ini. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat mempertimbangkan untuk datang ke sini untuk bekerja. Kami adalah perusahaan real estate yang baru didirikan. Bayarannya tidak terlalu besar untuk saat ini, tetapi ruangannya relatif besar. Petik 2. Merasa tidak ada kebencian dari kecantikan tak dikenal ini, Harvey tersenyum dan mengambil kartu nama yang diberikan kepadanya. Oke, terima kasih. Saya pasti akan menelepon jika perlu. Petik 2. Pemandangan itu membuat Mandy, yang duduk di hadapannya, meluap-luap karena cemburu. Suaminya memang sudah seperti ini, namun masih banyak wanita sembrono yang mengerumuninya. Jelas dia bukan sembarang pria biasa. Pikiran itu terlintas sejenak di benak Mandy. Saat Harvey duduk bersama dua wanita cantik di sebelahnya, semua wanita mulai duduk mengelilinginya satu demi satu. Segera, seluruh meja dipenuhi wanita, semuanya kecuali Harvey. Meskipun beberapa dari wanita ini berpenampilan biasa, mereka tetap cukup tampan. Termasuk Mandy dan Tassa, mejanya penuh dengan wanita cantik yang berlomba-lomba mencari kecantikan. Mata pria itu dipenuhi kekaguman, hingga hampir menangis saat melihatnya. Saat ini, pemikiran para wanita tidak dapat dipahami. Namun, mereka semua sangat penasaran dengan Harvey. Setelah duduk, mereka mengabaikan makanannya dan mulai bergosip. York, saya juga ingin mencari suami yang tinggal di dalam. Apakah Anda punya teman muda dan tampan yang bisa Anda rekomendasikan kepada saya? Seorang wanita parubaya, lipstiknya hampir mencapai lehernya, bertanya dengan malu-malu. Harvey menahan keinginan untuk muntah dan menjawab dengan tenang, Nona, saya tidak memiliki rumah bordil laki-laki. Anda mungkin harus bertanya kepada orang lain tentang hal ini. Seseorang yang lain tersenyum dan mulai menggoda Mandy. Oh, CEO Zimmer. Nyonyamu sangat penurut. Bagaimana cara mengajarinya berperilaku seperti ini? Petik 2. Iya, Anda harus menunjukkan kepada kami beberapa trik. Yang di rumahku selalu malas. Milikmu terlihat jauh lebih baik. Petik 2. Bagi para wanita sukses ini, menemukan pria untuk diasuh adalah hal yang mudah. Di mata mereka, Harvey adalah Mandy, yang dipelihara. Manda menarik napas dalam-dalam. Dia merasa tidak ada cara baginya untuk menjelaskan jalan keluar dari situasi seperti ini. Ketika dia menyadari ekspresi Harvey yang acuh tak acuh, dia menghela napas lega. Benar, semuanya, bukankah akan ada jamuan makan malam ini? Kenapa belum dimulai? Apakah ada karakter utama yang belum hadir? Mandy, mencoba yang terbaik untuk mengubah topik pembicaraan. Seseorang terkikik. CEO Zimmer, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Protagonis malam ini belum datang. Mandy membeku karena takjub. Karakter utama. Dia tidak bisa tidak mengamati sekelilingnya.
Ada lebih dari separuh perusahaan rintisan Bakwood di pasar real estate, dan selusin di antaranya merupakan pemimpin kecil dan besar dalam sistem perumahan Bakwood. Dengan semua tokoh kuat di sini, protagonis seperti apa yang mereka tunggu? Apakah komando pertama sistem perumahan Bakwood akan datang? Bisik Mandy. Tidak, tidak, tidak. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak punya cara untuk tampil sebagai protagonis malam ini. Karakter utama malam ini tidak lain adalah Tuan Eddie dari Morgan Financial Group dari The Empire of the Sun That Never Sets. Mandy kaget setelah mendengar nama Morgan Financial Group. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1294. Mandy masih ingat jelas apa yang terjadi di resor sebelumnya. Harvey menyipitkan matanya, dikejutkan oleh perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Morgan Financial Group sangat berhati-hati akhir-akhir ini dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Karena itu, Harvey tidak mau repot-repot memperhatikan mereka. Tapi malam ini, Eddie dijadikan tokoh utama perjamuan itu. Menarik. CEO Zimmer, inilah yang tidak Anda ketahui. Morgan Financial Group dibangun di atas kerajaan matahari yang tak pernah tenggelam melalui industri real estate. Mereka punya properti di Hong Kong dan Las Vegas, dan penjualannya gila-gilaan. Morgan Financial Group telah menunjukkan minat pada sebidang tanah Bakwood. Mereka siap untuk memulai pengembangannya. Jika mereka melaksanakan rencananya, kita semua yang hadir mungkin harus mempertahankan Morgan Financial Group untuk bertahan hidup. Siapa lagi yang pantas mendapat gelar karakter utama malam ini selain perwakilan perusahaan? Orang-orang seperti kita perlu menjilat Morgan Financial Group, meskipun mereka adalah perusahaan asing. Seseorang memberi isyarat agar Mandy melihat Zah dan Dexter bersama yang lain, mengisyaratkan bahwa orang-orang ini juga perlu berlutut di hadapan Morgan Financial Group. Meskipun kata-kata mereka terlalu dilebih-lebihkan, itu adalah kebenarannya. Dalam dunia bisnis, perusahaan asing biasanya memiliki keunggulan lebih dibandingkan perusahaan lokal. Salah satunya, mereka punya modal yang kuat. Hal lainnya adalah, mereka biasanya memiliki paspor diplomatik. Kantor-kantor pemerintah biasa tidak berani menyusahkan mereka. Dengan cara ini, perusahaan asing dapat dengan mudah mendominasi pasar dibandingkan perusahaan lokal. Pejabat pemerintah bisnis lokal harus bersikap hormat ketika berhadapan dengan perwakilan perusahaan asing tersebut. Tidak lama kemudian, langkah kaki bergema dari pintu masuk. Pada saat ini, hampir semua orang secara tidak sadar berdiri. Bahkan Zah, pria yang saat ini memegang posisi tertinggi dalam sistem perumahan, tersenyum sambil berjalan ke depan. Dan kemudian, seorang pria berpenampilan ras campuran setinggi 6 kaki masuk. Dia mengenakan pakaian yang dirancang khusus dan bersikap seperti pria anggun. Sebuah lencana ditempelkan di dadanya, dengan lambang keluarganya. Dia adalah salah satu yang disebut bangsawan dari Kekaisaran Matahari yang tak pernah tenggelam. Seorang wanita cantik berdiri di sisinya, memukau dari segala sudut. Dia agak tinggi, dan wajahnya yang cantik sepenuhnya terbuat dari plastik. Dia tampak tidak berbeda dengan model mobil balap. Eddie, suatu kehormatan menerima Anda di sini. Petik 2. Semua orang menunggumu, teriak Zah sambil menghampiri Eddie. Eddie menjawab dengan tenang, tidak perlu terlalu formal. Jangan ragu untuk melakukan apapun. Zah tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah wanita di samping Eddie dan bertanya, Eddie, bolehkah aku bertanya siapa ini? Oh, hanya seorang wanita yang baru kutemui. Eddie berbicara dengan acuh tak acuh, dan wajahnya menunjukkan ketidakpedulian. Dia ras campuran dan mengusung aura pria dari Morgan Financial Group. Setiap hari, banyak wanita sia-sia yang melompat ke pelukannya tanpa henti. Dia telah tidur dengan wanita ini, tetapi kenyataannya, dia bahkan tidak dapat mengingat namanya. Pada akhirnya, hal tersebut bukan menjadi masalah penting bagi Eddie. Namun, dia akan menggantinya dalam beberapa hari. Wanita sangat menyukainya, jadi Eddie tidak peduli. Dexter memandangnya, dan keterkejutan melintas di wajahnya. Bukankah ini selebriti yang baru-baru ini terkenal di internet, Tracy Flores? Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1295. Apakah dia Tracy Flores? Penyebutan nama ini membuat bingung banyak pria yang hadir. Tracy adalah penari cantik terkenal yang mendapatkan popularitas di platform online selama beberapa bulan terakhir. Setelah ketenarannya diakui, ia dikatakan telah menerima banyak tawaran iklan. Dia dianggap sebagai seseorang yang dirindukan banyak pria, namun pada akhirnya tak tersentuh. Namun orang seperti dia mengikuti Eddie, dan dia bahkan tidak repot-repot mengetahui namanya. Mereka menatap Eddie dengan tatapan kagum, iri dan benci.
Wajah Tracy menjadi sedingin es ketika dia melihat beberapa orang mengenalinya. Dia sepertinya tidak menyukai orang asing. Dexter menghampiri Eddie untuk berjabat tangan dengan antusias. Masih ingat saya Pak Eddie? Kami pernah bertemu sebelumnya. Sayalah yang menangani kredensial perusahaan Anda. Suaka. Tentu saja saya tahu. Silakan mampir ke kantor pusat Morgan Financial Group untuk minum teh jika ada waktu, kata Eddie. Eddie hanya mengatakannya untuk sopan santun, tapi itu cukup membuat Dexter terlonjak kegirangan. Apakah kalian semua mendengarnya? Pak Eddie ingat saya, dan dia mengundang saya minum teh. Eddie, silakan datang ke distrik baru kami di Bakut jika Anda berencana berinvestasi dalam proyek baru. Sebagai pegawai pemerintah, saya pasti akan melayani Anda dengan baik. Dexter menunjukkan semangat dan kebaikan yang luar biasa kepada Eddie. Sederhananya, dia hanya berusaha menjilat Eddie. Bekerja sama dengan perusahaan asing seperti Morgan Financial Group akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Jika Dexter bisa mendapatkan investasi dari mereka, dia bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Kalau ada kesempatan, jawab Eddie acuh tak acuh. Oh benar, Pak Eddie, saya dengar Morgan Financial Group akan mengembangkan distrik baru. Saya ingin tahu apakah Anda sudah memiliki pemasok. Petik 2. Seseorang bertanya dengan takut-takut. Eddie terkekeh. Kami tidak kekurangan pemasok, namun lokasi kami mungkin memerlukan lebih banyak anjing penolong. Kalau begitu, apakah kita cukup cocok? Guk, seseorang mulai menggonggong seperti anjing. Jika itu berarti mereka bisa bergantung pada Eddie, mereka boleh saja menjadi seekor anjing. Bagaimanapun, dia adalah orang asing yang terhormat. Menjadi anjingnya sendiri adalah suatu kehormatan. Mandy menyaksikan para pemula menghisap Eddie, dan rasa jijik muncul dalam dirinya. Jika dia tahu pertemuannya akan menjadi seperti ini, dia tidak akan datang sejak awal. Eddie berjalan lebih jauh ke dalam dan mengamati sekelilingnya. Tatapannya akhirnya tertuju pada Zah. Ah iya, apakah Mandy Zimmer dari Regency Enterprise sudah tiba? Ketika kata-kata ini diucapkan, Zah tahu pertunjukannya telah dimulai. Dia tertawa dan menjawab, Tuan. Eddie, kaulah yang menjadi tuan rumah pertemuan malam ini. Siapa orang yang bekerja di pasar real estate Bakut yang berani absen? Saat Zah berbicara, matanya tertuju pada Mandy. CEO Zimmer, Tuan Eddie, bertanya kepada Anda. Mengapa kamu tidak datang dan menyapa? Tatapan Eddie dengan santai beralih ke Mandy. Begitu dia melihat sosoknya yang menggerahkan, nafsu memenuhi seluruh dirinya. Semula tujuannya adalah Regency Enterprise. Sekarang setelah dia tahu seperti apa rupa Mandy, dia memutuskan bahwa dia akan memiliki perusahaan itu dan dia. Ini adalah peluang besar bagi Anda, CEO Zimmer. Anda akan mendapat untung besar jika melayani Morgan Financial Group. Ya, silakan sapa Pak Eddie. Kami bahkan tidak diberi kesempatan untuk berbicara dengannya. Para wanita di sekitar Mandy mulai berteriak, mendesak agar dia pindah. Bangkit bab 1296. Mandy mengerutkan kening. Dia tidak bodoh. Bagaimana bisa seseorang dari Morgan Financial? Apakah kelompok tersebut tidak mengetahui apa yang terjadi terakhir kali? Apa gunanya Eddie meneleponnya? Namun, pengemis tidak bisa menjadi pemilih. Saat Mandy hendak berdiri, Harvey mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia berkata dengan tenang, Morgan Financial Group bukanlah apa-apa. Apa hak mereka memaksa istri saya untuk menyambut mereka? Apakah itu layak? Begitu saja, perhatian semua orang kini tertuju pada Harvey. Kata-kata suami Mandy yang tinggal di rumah benar-benar mengejutkan mereka. Itulah Morgan Financial Group yang dia bicarakan. Beraninya seseorang bersikap tidak hormat terhadap Morgan Financial Group di depan banyak orang. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Dia mencoba membuat dirinya terbunuh. Semua orang memelototi Harvey, seolah dia benar-benar idiot. Zah mendidih karena marah. Dia memelototi Harvey dan menembak dengan marah, CEO Zimmer. Ada apa dengan suamimu? Dia tidak mau memberi hormat, bahkan berani menghina Pak Eddie. Apakah dia menyimpan dendam terhadap Morgan Financial Group? Eddie, sebaliknya, tiba-tiba teringat kenangan masa lalu saat mendengar nama Harvey. Pandangannya tertuju pada Harvey. Senyuman menghina muncul di bibirnya. Aku ingat sekarang. Anda pasti Harvey York yang menghentikan Morgan Financial Group mengakuisisi Regency Enterprise pada lelang sebelumnya. Petik 2. Saya mendengar bahwa Anda adalah pengemudi Pangeran York, itulah sebabnya Anda berani melawan Morgan Financial Group. Tapi sekarang, Anda tidak ada hubungannya dengan Sky Corporation. Namun Anda masih berani menunjukkan sikap seperti ini kepada kami. Apakah menurut Anda kami,
Morgan Financial Group, takut mengakhiri Anda sekarang. Bangun dan berlutut sekarang. Jika kamu melakukannya, aku akan melepaskanmu. Petik 2. Kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya jika tidak. Eddie memelototi Harvey, sepertinya dia hanya ingin menghajar Harvey sampai mati. Semua orang kemudian memahami keseluruhan situasinya. Menantu laki-laki yang masih hidup ini telah menyinggung Morgan Financial Group sebelumnya, oleh karena itu dia berani. Namun dalam situasi ini, mereka semua tahu pihak mana yang harus mereka pilih. Dexter menunggu Harvey melakukan apa yang diminta Eddie. Ketika Harvey tidak melakukannya, dia berteriak, "Harvey, apa yang kamu tunggu? Apakah Anda tidak mendengar perintah Pak Eddie? Kemarilah dan berlutut sekarang." Hanya dengan begitu Tuan Eddie akan dengan baik hati mengabaikan kekasaran Anda. Eddie bisa membuat seluruh BUMN bangkrut hanya dengan ucapannya. Kalau begitu, kamu dan istrimu harus mengemis makanan di jalanan. Saat dia mengatakan itu, Mandy dan Tasha segera berdiri. Mandy menatap Harvey secara rahasia, mengisyaratkan bahwa dia harus melakukan hal yang sama. Dia sangat tidak menyukai Morgan Financial Group. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, akan lebih bijaksana jika dia mundur dalam situasi yang tidak menguntungkan. Melawan mereka tidak akan membawa manfaat apapun. Sayang sekali Harvey tetap diam seperti batu. Dia bahkan memberi isyarat agar Mandy kembali duduk. "Harvey, untuk apa kamu masih duduk di sana? Keluar dan datang ke sini sekarang juga. Atau Anda lebih suka Pak Eddie yang menyambut Anda sendiri?" Zah dan Dexter dipenuhi kebenaran yang salah tempat, siap menyerang Harvey atas kemauan mereka sendiri. Zah menunggu Mandy berbicara. Dia meludah dengan marah, "CEO Zimmer. Ada apa dengan suamimu? Apakah Anda masih ingin situs Anda aktif dan berjalan? Buruan minta dia minta maaf ke Pak Eddie. Jika tidak, maka bersiaplah untuk hidup di jalanan." Sementara itu, Harvey dengan santai menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menarik Mandy kembali ke kursinya. Dia tidak peduli dengan keributan yang ditimbulkan oleh orang-orang bodoh ini. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1297. Mata Eddie terbakar amarah saat dia menatap Harvey yang tetap duduk. Dia adalah seorang adipati di kerajaan matahari yang tak pernah tenggelam dan menikmati status bergengsi. Namun monyet dari negara H ini berani mengabaikannya. Kemarahannya bertambah 10 kali lipat saat melihat Mandy dan Tasha di samping Harvey. Kedua wanita itu jauh lebih menarik dibandingkan Tracy yang berdiri di sampingnya. Bukan saja mereka anggun, namun sosok mereka juga tak tertandingi dan memancarkan aura lembut. Tracy sendiri cukup cantik, tapi dia terlihat seperti perempuan jalang. Eddie masih puas saat memandangnya, namun begitu melihat Mandy dan Tasha, ia langsung membandingkan Tasha dengan mereka. Para tamu yang hadir tahu bahwa segalanya tidak akan berakhir damai ketika mereka melihat api di mata Eddie. Zah menatap Harvey dengan dingin. Menantu yang masih hidup ini ingin bunuh diri. Apakah dia tidak menyadari bahwa dia mempunyai status terburuk di sini? Dia berani memprovokasi Pak Eddie sedemikian rupa. Jika dia tidak berusaha membuat dirinya terbunuh, maka saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Tracy menilai Harvey dengan cemoohan yang merendahkan. "Sayang, pria ini sombong sekali. Dia tidak peduli padamu atau Morgan Financial Group." Eddie tersenyum penuh arti. Setelah bertahun-tahun bepergian ke berbagai negara, tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menghormatinya. Namun menantu laki-laki yang masih hidup terus mengejeknya. Dengan lambaian tangannya, beberapa penjaga yang berbaur dengan kerumunan keluar. Mereka menatap Harvey dengan mata penuh niat membunuh. "Saya mendengar bahwa semua pengawal Tuan Eddie adalah pensiunan ksatria Templar dari kekaisaran yang tak pernah terbenam. Kemampuan tempur mereka sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka pernah berperang." Harvey sudah selesai. Tak satu pun dari tamu yang hadir pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Semua orang tersentak dan mulai membayangkan Harvey diusir secara brutal dari tempat tersebut. Saat ini, Mandy menjadi sangat cemas. Dia berbisik kepada suaminya, "Sayang, orang bijak tahu bagaimana menghindari situasi yang tidak menguntungkan. Jangan membuang hidupmu karena ini." Beberapa detik kemudian, dia buru-buru meminta maaf kepada Eddie. Eddie, baru kali ini suamiku menghadiri jamuan makan seperti ini. Dia tidak terlalu paham dengan peraturan di sini, jadi mohon maafkan dia jika dia menyinggung perasaanmu." Eddie bertepuk tangan memberi isyarat agar penjaga membubarkan diri. Dia mendesis dingin, "CEO Zimmer, saya bisa melepaskan suami Anda karena tidak menghormati saya. Tapi kamu harus menyetujui satu syaratku." Jantung Mandy berdetak kencang, tapi dia tetap menguatkan diri.
Bagaimana kondisimu? Sederhana saja, tanda tangani kontrak ini. Eddie mengambil kontrak dan melemparkannya ke atas meja. Semua orang bergerak untuk melihatnya. Mereka semua tersentak. Kontrak akuisisi perusahaan daerah. Orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Mereka semua langsung mengerti segalanya. Hanya ada dua protagonis malam itu di perjamuan ini, Morgan Financial Group dan perusahaan kabupaten. Sisanya hanyalah alat peraga latar belakang. Tujuan Morgan Financial Group sederhana saja, yaitu memaksa Mandy menjual Regency Enterprise. Tidak diketahui skema apa yang telah mereka persiapkan, namun sikap Harvey tidak diragukan lagi memberi mereka alasan terbaik untuk melaksanakan rencana mereka. Semua orang menoleh ke arah Harvey dengan rasa kasihan. Menantu laki-laki yang tinggal di sini mungkin tidak memahami masalah yang ditimbulkan oleh kemarahannya. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1298. Manda menarik napas dalam-dalam. Wajahnya telah kehilangan sebagian warnanya. Dia melihat kontraknya dan segera mengerutkan kening. Ini adalah kedua kalinya seseorang ingin mengambil alih perusahaan daerah. Jins dari Mordu telah memberinya banyak tekanan sebelumnya. Morgan Financial Group telah meningkatkan tekanan 10 kali lipat. Saya akan memberi Anda waktu 3 menit untuk mempertimbangkan hal ini. Terserah Anda untuk menandatangani kontrak atau tidak. Petik 2. Tetapi jika Anda tidak menandatangani, ingatlah bahwa Morgan Financial Group tidak akan pernah membiarkan siapapun yang menghina perusahaan lolos. Eddie tertawa dingin. Pengawalnya melangkah maju dengan ekspresi dingin seolah mengikuti pernyataan Eddie. Haus darah mereka terlalu kentara, cukup untuk membekukan seluruh kerumunan hanya dengan satu gerakan sederhana. Keheningan memenuhi tempat itu. Semua orang menahan napas, dan tidak ada satupun hembusan udara yang keluar. Mereka semua tahu bahwa tidak ada gunanya menyinggung Morgan Financial Group. Mereka menoleh ke Mandy, wajah mereka pucat. Hanya tatapan indah Tasha yang tetap terpaku pada Harvey. Dia secara tidak sadar merasa bahwa pria ini tidak akan begitu saja melihat istrinya ditindas. Mandy akan mencapai kontrak. Seperti yang diharapkan, Harvey berdiri dan dengan santai meraihnya sebelum dia bisa mati. Dia merobek kontrak itu hingga tercabik-cabik dan melemparkannya ke tanah seolah-olah itu adalah sampah. Dia tersenyum. Maaf, kami tidak berniat menjual perusahaan daerah. Berani, sangat berani. Nada bicara Eddie sedingin es. Lupakan Harvey. Baginya, bahkan Pangeran York yang legendaris pun tidak dapat memutuskan kontraknya. Tindakan ini sama saja dengan menginjak-injak martabat Morgan Financial Group. Mereka tidak akan mengizinkan hal seperti ini. Namun setelah hal itu terjadi, mereka tidak akan berhenti sampai keluhan mereka terselesaikan. Bahkan jika kamu berlutut sekarang, aku akan tetap membunuhmu. Teriak Eddie dengan nada mencemooh. Tracy tiba-tiba mendekati Harvey dan menyiramnya dengan segelas sampahnya. Beraninya kamu merobek kontrak Pak Eddie, petani. Berlututlah dan minta maaf sekarang juga. Jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Petik 2. Tamu-tamu yang mengamati lainnya menyaksikan pemandangan itu dengan tidak percaya. Bahkan sebelum Eddie menekan tombolnya, Tracy sudah mengamuk. Sementara itu, Zah langsung melangkah maju untuk berdamai. Harvey, bagaimana kamu bisa membatalkan kontrak seperti itu? Meskipun Anda tidak menyetujui persyaratannya, Anda dapat menolaknya dengan sopan. Tidak perlu menimbulkan keributan. Petik 2. Ayo cepat, berlutut dan minta maaf pada Pak Eddie. Jika hal ini meningkat menjadi perselisihan internasional, Anda akan berada dalam masalah besar. Dexter buru-buru menambahkan, benar. Cepat dan berlutut. Pak Eddie adalah orang yang dermawan. Jika kamu berlutut, dia pasti akan memaafkanmu. Kini, para pejabat pemerintah di antara para tamu menjadi sangat ketakutan. Bagaimanapun, ini dia. Jika perselisihan diplomatik terjadi sekarang, merekalah yang pertama akan dipecat. Dari semua orang di sini, Zah adalah yang paling takut. Segera, semua orang yang hadir mengecam Harvey, menuntut dia berlutut dan meminta maaf. Mandy tidak percaya pemandangan yang terjadi di depan matanya. Eddie lah yang memaksanya menandatangani kontrak. Tapi entah kenapa, ternyata itu adalah kesalahan Harvey ketika yang dia lakukan hanyalah mencabik-cabiknya. Namun, mereka punya nyali untuk menuntut Harvey Neal dan meminta maaf. Logika gila macam apa ini? Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1299. Harvey mengabaikan semua orang, dan malah melirik pakaiannya. Istri saya memberi saya baju ini. Aku sangat menyukainya. Aku marah sekarang, tapi aku memberimu kesempatan. Beritahu Duta Besar Kerajaan Matahari tak pernah terbenam untuk berlutut dan meminta maaf padaku. Jika tidak,
Aku tidak akan membiarkanmu lolos sampai semua keluhan kita terbalas. Apa? Duta Besar Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam. Petik 2. Kata-katanya sungguh mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang tercengang. Setelah 10 detik penuh, kerumunan kembali sadar. Harvey, apa kamu marah? Tahukah kamu apa maksudnya? Kamu ingin Duta Besar Kerajaan Matahari Neversetting berlutut dan meminta maaf padamu. Beranikah kamu menerima permintaan maaf itu? Jika beritanya menyebar, ini akan dianggap perselisihan diplomatik. Kamu gila, apakah kamu layak melakukannya? Anda hanyalah menantu perempuan yang masih hidup. Anda tidak memiliki hak, bahkan jika Anda didukung oleh Pangeran York sendiri. Zah dan yang lainnya menjadi gila. Penyesalan memenuhi Zah, hingga ia hampir batuk darah. Dia tidak akan mengatur perjamuan ini bahkan dengan biaya $150.000 jika dia tahu segalanya akan menjadi seperti ini. Sekarang lebih buruk lagi. Jika keadaan semakin memburuk, bukan hanya dia yang akan menderita. Bahkan ayahnya tidak akan mampu mempertahankan posisinya sebagai pejabat pemerintah. Manda bingung. Dia tahu bahwa Harvey memiliki status rendah dan memiliki hubungan baik dengan Pangeran York. Masalahnya adalah, dia telah meminta Duta Besar Kekaisaran Matahari Neversetting, dari semua orang, untuk berlutut dan meminta maaf padanya. Ini gila. Mandy benar-benar terdiam. Seruan Harvey membuat Eddie begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak karena amarah. Sombong sekali. Dasar monyet desa. Petik 2. Tahukah kamu siapa Duta Besar Kerajaan Matahari Neversetting? Dia adalah Viscount negara kita yang mulia. Petik 2. Apakah kamu tahu konsekuensinya jika kamu menghina Viscount? Jika Anda tidak memberikan pernyataan yang adil kepada negara kami, negara Anda akan berakhir. Dia kemudian berteriak pada pengawalnya, tunggu apa lagi? Sampah ini menghina Viscount negara kita tercinta. Patahkan anggota tubuhnya. Pengawalnya menerkam ke depan saat suara Eddie memudar. Mendera. Namun tangan Harvey bereaksi secepat kilat. Dia meraih pengawal yang mengulurkan tangan terlebih dahulu dan kemudian memutar tangan kanan pengawal itu dengan kekuatan tertentu. Ah! Ratapan kesakitan terdengar. Mantan ksatria dari Knights Templar of the Empire of the Sun yang never says bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Harvey. Bang bang bang. Sebelum yang lain sempat bereaksi, Harvey melemparkan tinju dan tendangannya kemana-mana. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua pengawal sudah terbaring tak sadarkan diri di tanah. Saat Harvey melangkah ke wajah pengawal terakhir, ekspresi ketakutan muncul di wajah pengawal itu. Dia mengenali pria ini. Dia tahu siapa pria ini. Pria ini seorang diri mengalahkan aliansi 5 negara terkuat dengan kekuatannya. Di hadapannya, bahkan ksatria Templar yang perkasa hanyalah binatang buas. Mata pengawal itu berputar, dan saat berikutnya, dia pingsan karena ketakutan. Pemandangan mengerikan itu menimbulkan ketakutan yang menusuk tulang pada Eddie. Dia tidak pernah membayangkan Harvey akan sekuat ini. Namun sebelum dia sempat mundur selangkah, Harvey menerkam dan menamparnya dengan keras. Membanting. Kepala Eddie terbentur meja akibat benturan tersebut, dan tangisan kesakitannya pun menyusul. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1300. Harvey melepaskan tendangan yang langsung mematahkan lutut Eddie. Eddie berteriak seperti babi yang disembelih dan berlutut di depan Harvey. Tamparan. Harvey kemudian menghampiri Tracy dan menamparnya begitu keras hingga dia terjatuh ke tanah. Tamparannya begitu kuat hingga membuat wajahnya menekuk. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 orang yang tadinya memamerkan harga dirinya di depan umum kini sudah berlutut di depan Harvey. Harvey, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Anda baru saja bertemu seseorang dari The Empire of the Sun that never sets. Anda ingin diri Anda sendiri terbunuh. Petik 2. Harvey, kamu gila. Mata Zah dan Dexter menjadi hitam. Sekalipun mereka ingin menghentikan Harvey, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Harvey berbalik untuk menatap mereka dengan tenang. Lalu, dia dengan santai mengambil sebotol anggur dari meja. Rusak. Suara pecahan kaca terdengar saat botol anggur pecah berkeping-keping. Kepala Eddie kini berlumuran darah, dan tubuhnya bergoyang maju mundur. Saya akan menghancurkan kepalanya setiap kali ada yang mengatakan omong kosong. Mari kita lihat apakah kalian semua bisa berbicara lebih banyak daripada yang terakhir, kata Harvey acuh tak acuh, wajahnya acuh tak acuh. Semua orang berdiri diam seperti batu, benar-benar tercengang. Mandy sendiri tidak tahu lagi harus menunjukkan ekspresi apa. Harvey cukup kejam di Niumhi, dengan cara dia memukuli Don Sander dan Zack Zimmer serta banyak lainnya.
Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tetap kejam bahkan ketika menyangkut kerajaan matahari yang tidak pernah menetapkan Morgan Financial Group. Kepala Mandy menjadi mati rasa. Ia tidak tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Harvey mengulurkan tangan dan dengan ringan menamparkan wajah Eddie. Cepat panggil duta besarmu. Eddie mengeluarkan ponselnya dengan panik, segera memutar nomor tersebut. Duta besar, ini aku, Eddie. Seseorang memukul salah satu orang kami dan memintamu datang dan meminta maaf. Harvey meraih telepon sebelum Eddie dapat menyelesaikan panggilannya. Dia berkata dengan tenang, Anda pasti Robert, mantan wakil komandan Ksatria Templar. Saya memberi Anda 10 menit penuh untuk datang ke sini dan meminta maaf. Petik 2. Kamu seharusnya bisa mengenali suaraku. Harvey segera menutup telepon setelah itu. Dia marah. Dia marah. Semua tamu memandang Harvey seolah dia sudah gila. Pria ini gila. Eddie berhasil tersenyum penuh darah. Harvey, karena kamu tahu bahwa dia adalah mantan wakil komandan Ksatria Templar, maka kamu harus tahu orang seperti apa dia. Baginya, kebanggaan negara kita lebih penting dari apapun. Tidak apa-apa jika kamu hanya menghinaku, tapi kamu malah menghina negara kita yang mulia. Kamu, Mandy Zimmer, dan seluruh keluargamu akan mati karena dosa ini. Harvey dengan santai mengambil sebotol anggur lagi, wajahnya dingin. Suara pecahan kaca kembali terdengar saat mengenai kepala Eddie. Ah! Eddie berteriak histeris. Dia berguling-guling di tanah, bahkan tidak bisa berlutut. Dia ingin mengancam Harvey, tapi sekarang, dia tidak berani. Kegilaan. Bagi Eddie, Harvey sepertinya benar-benar gila. Adapun tamu lainnya, mereka bingung. Mereka bisa merasakan bahwa Harvey sudah selesai. Hidupnya tidak akan ada lagi. Mandy dan keluarganya akan mati dalam waktu singkat. Mandy merasa seolah-olah disambar petir saat ini juga. Karena tidak dapat menahan diri, dia berkata kepada Harvey. Sayang, kita harus lari. Semakin jauh dari sini, semakin baik. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.